mulai rambut sampai sikil, sudah saya lihat mulai rambut sampai kaki. Nah, jadi itu ibaraton anil idhah bikullil wuduh. Jadi itu dianggap penjelasan yang begitu detail. Sehingga alif lam mim itu ya dianggap kayak pokoknya Quran ini menjelaskan ABCD. Itu mukhatabnya, itu pasti paham maksudnya demikian. Terus kedua menyangkut apakah yang dingendikakan Allah, yang difirmankan Allah itu mewakili atau kuliah. Kuliah itu mewakili totalitas. Misalnya begini, kalau kita nikah sama perempuan, misalnya namanya Sri gitu. Bisa saja punya adik namanya Dwi, atau punya mbak namanya Dwi. Lama-lama kadang misalnya kita nyesal sebagai manusia. Kok cantik adiknya itu, atau cantik mbaknya itu. Kemudian Islam melarang wa antasma'u binal ukhtaini. Kamu tidak boleh menikahi dua bersaudara secara langsung. Tapi itu pun kalau kamu anggap sebagai panduan hukum itu bahaya. Karena melahirkan pertanyaan, gimana kalau ponakan dan buliknya? Jadi kita nikahi istri, buliknya masih cantik, terus kita nikahi juga, boleh enggak? Sebab itu zaman Rasulullah SAW ketika baca ayat wa antasma'u binal ukhtan, zaman itu Nabi menambahkan, juga kamu enggak boleh nikahi perempuan plus buliknya. Sehingga wa antasma'u binal ukhtan itu dianggap ibaratun an hurmatil jam'i bainal mahromen, itu dianggap pelarangan menikahi dua perempuan yang ada unsur apa? Mahram. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah hanya menyebut dua saudara? Karena yang potensi masih sama-sama cantik ini dua saudara. Jadi Allah tidak perlu melarang wa antasma'u bainal mar'ati wa jaddatiha. Karena kalau itu kan orang-orang agak-agak waras kan kira-kira gitu, masa tertarik cucunya karena umur 17 juga tertarik mbahnya yang 80 tahun, kira-kira tidak usah dilarang juga nggak kepikiran kan gitu. Tapi kalau saudara kan kepikiran. Makanya banyak kalau mbaknya mati, wong Jawa itu ngeduni, mbaknya meninggal terus nikah adiknya. Kadang adiknya meninggal juga nikah adiknya lagi. Itu kalau orang tuanya masih nekat bisa habis anaknya. Saya pernah punya teman tuh mbaknya dinikahi mati, nikahi lagi adiknya mati. Lu adik ketiga mau dinikahkan lagi. Saya tantang itu habis anak kamu kalau gitu. Nah. Sehingga kita yang nekuni fikih itu tahu wa antasma'u binal ukhtan itu bukan harus ukhtan. Dan makanya atas ulama mengingatkan bahayanya berpegangan Quran enggak didampingi ulama karena nanti akan bilang yang diharamkan Quran itu al-jam'u binal ukhtan, hanya mengumpulkan dua saudara. Berarti sama bulik bude boleh, sama mbah boleh, itu bahaya sekali. Karena memang zaman itu Nabi hanya menambahkan wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kholatiha, juga enggak boleh menikahi perempuan plus bulik baik dari bapak maupun bulik dari apa? Ibu. Nabi zaman itu tidak menambahkan wala binal mar'ati wa jaddatiha karena dikira itu normalnya orang pasti tidak kepikiran nikah perempuan plus mbahnya karena umurnya pasti terpaut jauh. Kemudian ada lagi misteri tafsir yang pasti ulama itu beda. Misalnya begini. Dalam cerita-cerita karomatul aulia dan kita yang nekuni ilmu itu kita percaya lah. Soal yang nggak percaya ya monggo, ini karena tidak tek Quran dan hadis. Ketika seorang Nabi Muhammad SAW di alam arwah, karena di hadis Mi'raj Nabi juga sering ketemu para nabi, di antaranya ketemu Nabi Musa, ketemu beberapa nabi. Itu hadisnya sahih bahwa Nabi sering ketemu para nabi di alam arwah. Dan ini punya efek di kitab tafsir nanti. Ada ayat tentang pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa. Singkat cerita di kitab-kitab wali diterangkan, suatu saat Nabi itu dikomplain oleh Nabi Musa karena beliau ngendikan ulama umati ka'ambiya'i Bani Israel. Kualitas ulama umatku itu sama dengan kualitas nabinya Bani Israel. Ini kan memancing sentimen. Kata Nabi Musa, benar saja masa saya Nabi kok disejajari ulama gitu. Disejajari ketua direktur tadi, direktur studi Quran kan nggak terima. Masa saya Nabi setara dengan LC MUI kan nggak terima. Dan itu menurut saya bagus Nabi Musa nggak terima itu. Saya sendiri juga nggak terima gitu. Akhirnya buktinya apa? Dalam cerita wali itu dipanggillah Imam Ghazali. Di cerita wali itu kata Imam Ghazali, nama kamu siapa? Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Jawabnya panjang sekali. Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Terus Nabi Musa, loh saya tanya nama kamu cerita bapakmu, mbahmu, madhabmu, daerah kamu. Terus kepanjangan, tanya nama kok ngomongnya panjang. Kata Nabi Musa, kata Imam Ghazali, Anda juga gitu di depan Allah yang hanya tanya wa ma tilka biyaminika ya Musa,
Anda jawabnya kepanjangan qala ya asoya atawakkau 'alaiha wa husyubiya ala ghanami wal yafiha ma'aribu ukhra. Padahal Allah hanya tanya yang dibawa kamu oleh tangan kanan itu apa Musa? Ini tongkat saya Gusti, tak pakai gini, tak pakai gini, tak pakai gini. Masih ada dan lain-lain wal ya ma'aribu ukhra dan masih banyak kepentingannya. Akhirnya Musa itu sadar. Ini di depan Allah yang Maha Tahu. Itu aja engkau beri penjelasan berlebih apalagi saya depan jenengan. Singkat cerita di cerita itu Nabi Musa ya betul, umat kamu memang pinter-pinter gitu. Pokoknya dia ngakui, beliau ngakui. Tapi dalam perspektif ilmu Thariqah, tafsiran seperti itu tidak diikuti. Yang diikuti adalah kalau kita ketemu rektor, misalnya nyuwun sewu, satpam dipanggil rektor atau dipanggil ketua badan wakaf atau menteri dipanggil presiden atau murid dipanggil guru, itu kan bawaannya grogi. Dan mulai dulu orang-orang bijak, saya kenangan saya dengan Kiai Haji Maimun Zubair dengan bapak saya sendiri. Orang-orang bijak kalau manggil santri atau bawahan dengan keadaan grogi itu mesti tanya yang nggak penting. Supaya groginya hilang. Piye mau nang dalan macet, gimana di jalan tadi macet? Gimana di daerah kamu musim apa? Setahu saya ulama-ulama top atau rektor atau siapa saja kalau yang bijak. Mesti nanya anak buah itu yang nggak penting dulu. Gimana lancar di perjalanan, datang jam berapa, sehat-sehat saja. Karena bawahan itu takut. Nah, ketika Nabi Musa ini takut, Allah itu ngikuti sunnahnya manusia. Kalau takut ya jangan tanya yang penting dulu. Kamu bawa apa? Ya dijawab, saya bawa tongkat Gusti. Jadi itu sebetulnya hanya ilmu psikologi. Bahwa kalau orang takut itu ya ditanya yang ringan-ringan. Lagi-lagi ini ilmu. Jadi analisis tafsir itu tidak ada selesainya. Dan semuanya butuh perangkat. Di antaranya perangkat itu adalah fitrah salimah. Makanya dikatakan Pak Rektor tadi benar bahwa orang bisa memahami Quran, kekuatan angin dengan cerita angin seperti ini. Tadi cerita Pak Suarsono Muhammad juga gitu, Warsono Muhammad, semuanya sama. Sehingga memaknai Quran itu baik dengan ilmiah maupun dengan fitrah salimah, itu akan sama-sama menelurkan makna yang sahih. Asal berlandas riwayat yang sahih. Saya punya sekian cerita tentang ulama-ulama dulu, kalau ngartikan ayat. Misalnya Imam Syafi'i, beliau nekuni fikih. Beliau ngendikan orang yang tayamum di tengah perjalanan padang Sahara, yang karena tidak menemukan air, itu boleh tayamum kalau sudah tidak menemukan air. Syaratnya dia nyari-nyari dulu. Nyari-nyari dulu. Ditanya, kenapa harus nyari-nyari dulu padahal ini di padang pasir? Jawabnya Imam Syafi'i itu sederhana. La yuqalu liman lam yatlub lam yajid, wa innama yuqalu lam ya'rif. Allah itu ngendikan falam tajiduma'an, kemudian Anda tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan itu setelah mencari. Kalau tanpa mencari namanya lam ya'rif, tidak tahu. Ketika Allah ngendikan falam tajiduma'an, artinya harus ada sabkut tolak, harus mencari-cari dulu, baru menyimpulkan tidak menemukan. Jangan langsung tayamum tanpa mencari-cari. Karena Allah ngendikan falam tajiduma'an, kemudian kalian tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan itu ada mencari dulu sabkut tolak. Begitu di semua ayat. Lalu saya mulai 2002 atau 2003, saya sering sama Profesor Zaini, beliau bahkan sering di kontrakan saya di Wonokromo di Pleret sana. Kalau nggak tuntas dibahas dulu di bekas kantor rektorat ya, di atas itu. Saya di UI Pres, di bawah, Pak Zaini di atas. Dan tiap hari ketemu. Saya intensif sama beliau itu ada 4 tahun. Makanya terjemah ini yang dulu saya ada ikut, yang direkonstruksi hampir 40%. Karena berdebat terus, terutama fikih. Akhirnya kita misalnya, ini curhat ya supaya sekaligus lapor ke Profesor Quraish Shihab, apa yang kita lakukan. Jadi UI sudah lama sekali menerbitkan tafsir Quran, pernah induk kemenak, juga pernah setengah induk, setengah ikut, juga benar-benar akhirnya mandiri. Semoga perhitungannya bukan pasar, tapi semoga, saya tidak tahu kalau hitungannya pasar itu tidak wilayah saya, tapi semoga tidak lah. Itu kita sering berdebat. Itu tentang bolehkah memanfaatkan cerita Israiliyat untuk merekonstruksi ayat yang potongan dari cerita para nabi. Misalnya tahu-tahu kita ada cerita wahal ataka naba'ul khosmi istasawwarul mihrab istakhalu ala Dawuda fafazi'a minhum. Kata fazi'a itu maknanya kaget. Itu kalau kita misalnya kamu apa tahu orang-orang yang melompat pagar kemudian Nabi Dawud ini kaget. Itu cerita itu bisa terbentuk meskipun orang-orang banyaklah pakar-pakar tafsir yang anti Israiliyat. Tapi kita bisa maknai itu tuh kalau misalnya kata kaget. Kenapa kaget? Nabi Dawud itu seorang raja, bahkan orang barat nyebut King David.
Beliau punya 7 lapis pengawalan dan khusus kamar pribadinya itu tidak siapapun, tidak ada yang bisa masuk. Tapi tahu-tahu ada orang di situ. Makanya beliau kaget. Fafazi amin. Qalu la takhaf. Para orang-orang ini bilang atau kamu jangan kaget. Sudah tidak usah mikir kagetnya kata orang ini. Khosmani bakho ba'duna ala ba'din. Kita punya masalah sengketa dan Anda harus memutuskan sekarang. Singkat cerita, si orang ini cerita, orang atau malaikat itu cerita. Ini saudara saya punya kambing 99. Saya punya satu aja kok diminta. Menurut Anda gimana? Tolong putuskan yang benar. Abu Dawud langsung marah. Wah, kamu itu dolim betul. Sudah punya 99, minta yang satu. Kamu dolim betul. Ngawur betul kamu. Oke, sudah deal gitu, sudah putus. Orang ini senyum-senyum santai terus hilang. Ternyata itu para malaikat. Terus wadon nadawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wal kharara wa anam. Di banyak cerita Israiliyat itu Nabi Dawud itu istrinya 99. Tapi kurang lengkap kayak enggak ada yang seperti itu. Jadi walhasil di cerita itu ada Imra'atu Uria terkenalnya itu yang Nabi Dawud itu kepikiran menikahi itu. Singkat cerita akhirnya Uria ini meninggal, akhirnya dinikahi Nabi Dawud. Akhirnya beliau istighfar karena merasa salah. Saya masih ingat ngendikannya Profesor Zaini. Ketika tak tanya, kenapa sudah punya 99 masih ingin yang satu? Gak ada yang seperti itu. Jadi namanya bawaan rakus manusia itu tetap aja gak ada yang seperti itu. Nah pertanyaannya, bolehkah puzzle ini ya kita rangkai dengan cerita Israiliyat? Yang Israil ini bisa iya, bisa enggak? Kata Nabi zaman Sugeng, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, jangan bohong karena dari cerita-cerita Israiliyat. Tapi jangan juga bilang takdzib, bilang mendustakan, jangan-jangan benar. Nah, kita yang nekuni tafsir itu bingungnya ya. Makanya saya tadi sebenarnya bilang Pak Fajar bingung itu kalimat madhin itu muji. Memang bagusnya orang ilmuwan itu bingung. Kalau ilmuwan PD itu udah ilmuwan namanya, orang nekat itu. Ilmuwan itu harus satu teori diuji dengan teori yang lain, diperbandingkan terus menyimpulkan saat ini saya memutuskan demikian. Tapi entah suatu saat itu khasnya ilmuwan karena dia harus mikir terus itu. Masih banyak yang seperti itu. Akhirnya ya kita nafsiri ya pokoknya kalau orang sudah punya 3 kok minta yang punya 1 ya rakus lah gitu aja sudah. Apa itu peristiwa perempuan, apa peristiwa harta, peristiwa jabatan. Jadi kalau sudah punya jabatan 1 kok ingin jabatan yang lainnya anggap saja rakus itu aja. Terus lalu itu simbol. Makanya ini terus pertanyaannya. Ini apakah simbol ibaratun anman itoma bahwa Allah enggak suka toma atau memang itu fakta? Nah, hal-hal seperti itu yang kita terus menekun. Kemudian yang ketiga misalnya kita ini sebagai cucu yang kurang baik. Setiap kita pidato cerita dosanya Nabi Adam diusir dari apa? Surga. Dan saya itu orang yang insya Allah disayang Nabi Adam. Saya termasuk cucu yang baik. Di mana-mana saya cerita. Nabi Adam itu keren meskipun diusir dari surga. Karena Nabi Adam itu diusir dari surga itu bukan karena dia kepencut sajaratul khuldi. Itu enggak. Jadi ceritanya gini. Kata Allah, Adam kamu boleh makan apa saja. Kecuali 1 pohon ini. Kamu jangan makan buahnya. Nabi Adam nurut. Nah, terus banyak kiai yang cerita. Gara-gara dirayu istrinya. Terus akhirnya cerita, jenenge wong lanang, pengkampesane wong wedok. Kata istrinya, Tuhan yang bener aja. Masa semuanya boleh kok? 1 aja gak boleh. Cara lomo gak menisan gitu. Cara Jawa itu, ya kalau sudah semuanya boleh. Yang lebih mewah pun boleh kok. Ini 1 gak boleh ini. Paling itu iseng maksudnya. Sudahlah dicoba aja. Nah karena Nabi Adam itu merasa gak nyaman. Ada yang diredaksikan fa'akala. Fa'akala itu makan. Tapi kalau makan tidak juga karena nggak nekat, karena beliau merasa tidak nyaman. Makanya sebagian diredaksikan dzaqo. Dzaqo itu ngicipi saja karena nggak nyaman. Sehingga lafadz akala dimaknani dzaqo, dzaqo juga dimaknani akala dalam konteks ini. Tapi di tafsir Ibnu Katsir diterangkan, kata kuncinya itu bukan di akala atau dzaqo, tapi waqa sama huma inni lakuma laminan nasihin. Jadi Nabi Adam itu ketemu iblis, setan. Terus iblis ini bilang, wallahi demi Allah, larangan itu sudah dicabut dan sekarang Anda boleh makan itu. Apa-apalah sumpahnya iblis merayu itu. Ketika Allah tanya, ya Adam kenapa kamu makan sajaratul khuldi padahal sudah saya larang. Ini hebatnya Nabi Adam. Waqa sama huma. Wa izzatika ya Rabbi ma adzunnu anna ahadan yaklifu bika kadiban. Wa izzatika ya Rabbi ma adzunnu anna ahadan yaklifu bika kadiban. Misalnya kita punya teman yang biasa bohong dengan kita. Oke, biasa bohong kita tidak percaya. Tapi kalau teman itu bilang gini,
Kamu dipanggil rektor. Misalnya salah santri kamu dipanggil Mbah Maimun. Bawaannya orang takut karena bawahan tadi. Itu pasti tidak ngecek lagi. Meskipun yang cerita ini orang bohong, biasa bohong. Tapi ini dipanggil rektor, dipanggil ketua badan wakaf, ketua yayasan badan wakaf. Kan pikirannya tuh, waduh, mendingan coba-coba lah daripada bawaannya tuh mesti tidak mikir langsung. Nah, ketika nama engkau disebut ya Allah, ketika nama engkau disebut, wawahi saya ini benar kata iblis. Saya tidak kepikiran wa izzatika ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Saya tidak pernah mengira ada seseorang atau makhluk siapapun yang ketika menyebut engkau kemudian dia bohong. Mencatut nama presiden itu buat orang fasik kan ya takut, nyatut nama rektor buat orang nakal pun takut. Apalagi ini nyatut nama Allah. Ini Allah sudah bilang kamu boleh makan ini. Nah, barokahnya jawaban itu sumastabahu rabbuhu fataba ali wahada. Nabi Adam saat itu juga jadi al-mujtaba, dia orang pilihan. Ya, ini saya termasuk cucu yang baik karena meneruskan cerita sampai sempurna ini. Jadi mohon para kiai, para balik yang cerita Nabi Adam dosa itu mohon tobatlah, kasihan tuh mbah kita, anu ceritakan dosa nih. Dosa kalah beong wedok semacam-macam lah, itu kasihan. Bacanya harus urut. Wa aso adamu rabbahu fahuwa tapi sumajtabahu rabbuhu fataba alaihi wahda. Jadi lengkap lah, jangan cerita dosanya tok. Terus disimpulkan, mbah kita aja dosa, apalagi kita sudah salah ngambil dalil, dipakai justifikasi. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini tuh kita sering debat sama Pak Zaini ya, debat-debat ilmiah, karena kita yang ada ayat potongan-potongan tadi itu tidak bisa merangkai kalau tanpa memanfaatkan dengan tanda kutip itu, dengan tanda kutip itu memanfaatkan kisah-kisah Israiliyah, karena bawaannya ini panjang. Saya beri contoh lagi, kalau bal sawatat lakum anfusukum, misalnya Nabi siapa bawanya Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dirayu oleh anak-anaknya. Sudahlah Yusuf itu kita ajak main. Singkat cerita walhasil karena mereka punya niat buruk, Nabi Yusuf itu dibuang di di sumur. Kemudian mereka datang waja'u abahum isya ayyabkun. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhib. Ya kita ini main, Bah. Tapi ketika di hutan, kemudian Yusuf dimakan serigala. Dan mereka pura-pura nangis. Wajah wabahum isya ayyabkun. Dia datang pura-pura nangis. Dan terus abahnya bilang, wah ini rekayasa kamu. Qala bal sawatat lakum anfusukum amro. Pasti ini rekayasa kamu. Nah, kata rekayasa di sini itu kita mikir loh, kok ujuk-ujuk Nabi Yakub bilang rekayasa itu gimana? Tapi barokahnya konstruksi cerita-cerita tadi kita tahu. Yaitu tadi gak ada kejahatan yang apa? Sempurna. Terus mereka kan latohu saubahu bidamin. Mereka itu melumuri bajunya Nabi Yusuf dengan apa? Darah, seakan-akan Nabi Yusuf itu dimakan apa? Serigala. Tapi dia lupa menyobek-nyobek baju tadi. Makanya Nabi Yakub bilang, sopan nih serigala itu. Ketika mau makan baju anak saya disuruh nyopot dulu gitu. Peradabannya gitu. Nah, di sini kata samalat itu ada konstruksi yang kita mau tidak mau pakai cerita tadi karena wong dimakan serigala kok bajunya utuh. Cek beretikanya serigala itu. Mungkin kuliah di UI. Jadi, nah kita ini nekuni itu. Jadi apa ya? Dan terus nah kita akan cari aman. Hanya cari aman itu kalau tafsir atau terjemah berdasar Israiliyat kita nanti dimarin orang banyak. Tapi tidak juga kita kadang-kadang mau tidak mau karena ada kata yang tersembunyi. Yang mau tidak mau utuhnya itu kalau memanfaatkan Israiliyat tadi. Nah, makanya Nabi ketika ditanya ya Rasulullah bagaimana dengan cerita dari Bani Israel itu. Ya, Nabi ngendikan la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Ya kamu jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Tapi setelah kita nekuni tafsir, ya nekuni apa itu mau tidak. Yang terakhir sebagai matur kita ke Profesor Dr. Quraish Shihab, masalah fikih terutama yang mendesak. Quran itu kalau cerita fikih itu kan belum dibabkan dulu ya. Misalnya at-thalaqu marratan, cerai itu ya hanya 2. Cerai hanya 2 ini kan kita jadi bingung karena taunya kita cerai itu sampai apa? 3. Akhirnya mau tidak mau kita membuat taksisul fikih, dasaran fikih. At-thalaqu marratan ayat tolak sing yasihur rujuk, tolak yang boleh rujuk. Itu 2. Namanya roj'i. Kalau tolak ini roj'i wa bu'ulatuhunna ahaqqu biratihinna di masa iddah
suami tadi maling berhak rujuk. Artinya orang lain nggak berhak karena ini masih fi hukmi zaujiyah. Dia masih dihukumi seorang apa? Istri. Nah, baru fa in talaqaha fala tahillul lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Ini yang terus kemudian orang fikih menyebut tolak bain yang kalau itu terjadi si istri ini tidak halal bagi mantan zaujnya kecuali sudah dirasakan orang apa? Lain. Jadi terus kita ini mikir hatta tankiha zaujan ghairah itu ukurannya nikah itu apa? Mayoritas ulama bilang ukurannya nikah bukan sekedar akad, tapi sudah dirasakan orang lain. Sudah ada hubungan intim. Memang harus bahasa vulgar ya, karena ini fikih. Ben kapok cara Jawa, oleh nalak tenanan, jebule ape balik, bojone dirasakno wong liya. Kadang mukhalil ini kebablasan, nggak mau ngelepas. Padahal dia kadang mukhalil order, tapi kalau cantik terus menarik kan dia nggak mau lepas. Nah pertanyaannya itu kan, tapi ada mazhab yang meskipun syad, yaitu yang mengatakan ya hanya akad sudah sah. Tapi itu di coro bahasa sekarang dibully banyak ulama, disalahkan. Wong tujuannya itu bikin jera, kok hanya akad kan tidak jera. Jadi mukhalilnya hanya akad, setelah akad nanti menceraikan itu sudah cukup. Itu disalahkan banyak ulama karena ketika peristiwa itu terjadi pada istrinya Rifa al-Quradi, jadi di hadis itu ya vulgar. Ya Rasulullah, saya ini istrinya Rifa al-Quradi. Kemudian dia mencerai saya, fabat tato lagi, tolaknya sampai habis. Kemudian saya nikah sama Abdurrahman bin Zabir. Di hadis ini bukan bacanya bukan Zubair tapi Zabir. Abdurrahman bin Zabir. Tapi orang Arab itu ya agak-agak vulgar. Wa inna ma ma'ahu mislahud batis saw. Tapi alat kelaminnya tuh kiwir-kiwir. Nabi saya tidak mau. Ya. Terus Nabi tertawa-tawa di hadis itu ya, kalau sama tertawa ini sudah sunnah Rasul karena pas di hadis itu fatabas sama dohikan. Nabi itu tertawa sampai coro Jawa guyu ngakak. Fatabas sama dohikan, bukan fatabas sama mutabut. Tapi di semua teks hadis fatabas sama dohikan. Nabi tertawa-tawa. Kamu ingin ya sama suami kamu yang pertama. Terus Nabi ngendikan la kata hatta yadzuqa usailataki wa tadzukina usailata. Enggak, sehingga kamu merasakan dia dan dia merasakan kamu. Sehingga ulama mengatakan hatta tankiha zaujan ghairah adalah sampai hubungan suami istri untuk menjadi mukhalil yang maksud saya di sini juga matur sama rektor sama ketua badan wakaf ini enggak gampang ngamanati jadi direktur. Makanya Pak Fajar minder itu sudah benar. Mendingan noto sandal dari kanan jadi kiri, kiri jadi kanan gitu. Karena PR-nya itu besar dan nanti diaudit. Apalagi kalau dapat gaji lebih besar lagi. Makanya ini kalau bisa Pak Rektor, Pak Badan Wakaf ini nggak usah digaji supaya hisapnya ringan. Sudah keliru dapat uang kan berat hisapnya. Ya dulu tanya Profesor Zaini, bertahun-tahun saya kerja di itu nggak kepikiran gaji, sampai sekarang nggak kepikiran. Pak Zaini tahu kalau saya ikhlas. Saya bilang, kok ada orang ikhlas apa? Saya ini anak kiai, cucu kiai, ajaran paling pokok ya ikhlas. Sebetulnya bukan ikhlas banget, karena kalau digaji kok salah itu hisapnya berat. Ya salah dapat gaji. Jadi mohon ini dipakai percontohan pertama. Ya ini kan kita saudara semua, rileks saja lah. Dipakai percontohan apa? Pertama ada direktur studi apa Pak On tambah apa? Tambah gaji ya. Tambah full sih kata ketua DPPAI ini ya. Jadi ini semua matur kita ke Profesor Quraish Shihab supaya beliau nanti bisa ngendikan. Saya termasuk orang yang sangat menghormati beliau dan insya Allah nanti saat tanggal 6 April atau apa juga mau sowan beliau. Dan beliau juga sering curhat, saya juga sering baca tafsir Al-Misbah beliau di Muqaddimah. Dan rata-rata ya curhat. Mau tahlili efeknya gini, mau duit. Tapi karena memang kita ngadepin teks yang umurnya sudah hampir berapa? 1000, berapa Pak Tamji? 1400 berapa? Ya sekitar 1400 berapa. Tapi tadi makanya kan kita kalau nerjemah terus saya diantara yang saya usulkan ke Profesor Zaini saat itu. Saya mau ikut tim asal ada catatan kaki, terus ada beberapa tambahan catatan kaki supaya tadi wa antas mau binal ukhten itu kalau kita misalnya kita kembali ke Quran hadis, Quran saja. Nah kalau ke Quran saja yang diharamkan wa antas mau binal ukhten, padahal di sini juga wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kho. Terus kita sebenarnya ingin nambahi wala binal mar'ati wajat tadi. Tapi kan kayaknya enggak kepikiran. Nah, ada orang kok. Tapi kalau mbak atau adik itu kepikiran kan? Karena kalau ketemu temannya kan, saya sering punya teman yang dapat dua-duanya teman saya. Kok kamu nikah yang ini? Ya Gus, ajane ayu Mbak Yunis dirabi wong. Ya, atau yang ayu adiknya juga, wah saya keduluan Gus, ajane aku tak incer adik. Ambek bapaknya dijokno Mbak Yunis. Lah yang potensi masih begitu itu kan
saudara kan. Makanya ini yang dilarang Allah wa antas mau benal ukhtain, karena yang potensi masih ada rasa ya benal ukhtain. Tapi bukan berarti yang lain boleh. Makanya hadal jam'u al muharram wa ibaratun an hurmatil jam'i benal mar'aten sing ada hubungan nasab. Jadi tidak harus antara apa? Saudara, tapi dua perempuan yang ada hubungan apa? Nasab. Yang andai kan salah satu itu lelaki gak boleh kawin, maka dua perempuan ini tidak boleh tahta rajulin wahid. Nah, kemudian ulama bikin kaidah itu ya, dua perempuan yang andikan salah satu ini kok lelaki gak boleh kawin, maka tidak boleh dikumpulkan oleh satu lelaki finikahin wahid. Misalnya sepupu itu kan andikan misalnya kamu nikahi Dwi punya sepupu Sri, dari awal kan sepupu itu boleh nikah. Maka andikan kamu poligami dengan cara seperti itu kan gak masalah. Yang masalah itu apa? Dua perempuan yang andekan salah satu itu lelaki nggak boleh apa nikah, berarti dua perempuan ini tidak boleh tahta rajulin wahid. Artinya benal ukhtain ini dianggap ibaratun angkada. Kalau dalam bahasa Balawi disebut itlaqul ba'di wa iradatil kul, yang disebut sebagian tapi maknanya utuh. Nah, hal-hal seperti itu memang berat. Makanya ini direkturnya sudah nyerah itu, tapi lebih gampang nyerah lagi kalau nggak dapat gaji. Karena kalau nyerah tok gajinya diterima tuh kayaknya gimana gitu. Nah ini tidak gojlok, tapi etika. Ini urusan etika. Tapi kalau UI memberi tidak atas nama gaji, atas nama kasihan, dia monggol. Dia ngotot nawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo badhe cerita menawi elek kulo mboten ngertos mergi tuwa kulo umure. Dados riyen buyut Baiti niku ngapalnone Quran niku dibiayai Mbah Hamzah Sato. Dados Sayyid Hamzah Sato niku Sayyid Ageng Al-Alim Al-Alama sing manggen teng Putih Sedan. Iku pernah dados kiparipun Kiai Zubaidi. Terus Mbah Baidi niku jo nate dididik dipondokaken dening Sayyid Hamzah Sato. Dados di antara sing diceritaken Mbah Mun teng manakibe Sayyid Hamzah niku jasane Sayyid Hamzah niku ndadosaken buyut Baidi niku ngantos apal Quran. Mbah Baidi niku bin Dimyati riyen, Mbah Dimyati niku santri alim dipek anak angkat Mbah Umar Harun. Terus ulama sarang Fiddaurisani riyen paling sepuh, paling disepuhaken asmanipun Mbah Umar Harun. Mantunipun Mbah Ghazali. Niku Mbah Mun sering cerita riyen niku buyutem Kudus Kiai Maksum kepengin ndek mantu sarang. Terus buyut kula Hafsah nggih buyut lek-lek kula niki dipondokaken teng sarang. Tapi riyen dereng enten pondok terus dititipaken tiyang terus dipacaki ben ketok ayu dari ben santri sarang ku seneng niku sing rati duka istihad model semudi. Alhamdulillah saiki putu-putune pun pinter seneng tiyang niku pun barokah. Mboten usah diwarai pun pinter. Riyen mboten enten pacaran, mboten enten WA, mboten enten napa. Tapi singkat cerita niku terus buyut Hafsah niku dikersakno Mbah Umar dinikahaken anak angkat. Ini ku Mbah Dim Yati. Dinikahaken Mbah Dim Yati. Kiai-kiai Kudus itu ceritane niki ceritane ora pati trimo mergi Mbah Dim Yati itu tiang Banjar. Walhasil ngantos dites. Riyen niku mentolo calon mertua ngetes mantu niku mentolo kan maca kitab iso ta ora. Terus cara ndukun niku mandi ta ora. Anu riyen dites niku mentolo mertua riyen ora dikaco jan riyen. Sani kan boten mentolo. Pergi khawatir nak alim mantune malah isen. Lah kados tiyang-tiyang ngeten iki mek mantu santri terus ngetes pinter mantune no. Dirofak dua coder ya ora roh. Donyane dipek ya ora roh, sertifikat diwalekno ya ora roh terus ora usah dites. Walhasil singkat cerita terus buyut niku angsal kalian. Badim Yati niku angsal Mbah Hafsah. Manggen teng Damaran niku riyen Damaran pondok sepuh. Teng biografi ini pun Kiai Maksum Lasem mawon nate ngaji Mbah Maksum Damaran. Iku ditulis resmi kalian Habib Haidar Bahmat. Dados Habib Haidar bin Hasan bin Sodaqoh bin Zaini Tahlan. Niku nulis biografi ini Mbah Maksum. Niku termasuk nate ngaos Mbah Maksum Damaran. Mbah Soleh Darat yang terkenal gurune Mbah Hasim nggih nate ngaos Mbah Soleh Asnawi Damaran. Dados sak silsilah alim alama niku nggih buyut-buyut lelek niki alim alama.
Seputune sing rapati sregep ku rapati wani cerita. Lah niku imma tawadhu wa imma engko diarani goblok dadi sing ora roh. Rasane niku mboten fair. Nggih nak buyute alim nggih diakoni napa? Alim kersane nak sing goblok nggih isin utawi tawadhu napa lah pilihane. Mung goblok biasa ae. Nampa kodok koder. Salah ini nikah. Mboten kerasan deh tenggene Kudus ndamaran. Mboten kerasan. Niku sing akhire tenggene balokan mriku tenggene Karas terkenal cerita niku buyut niku gadah Mbak Yu sing pun manggen teng mriku. Mbah Dim niku soal hasil manggen teng balokan niku tenggene Karas. Terus sering ditilihi Mbak Arwani niki kula cerita Duriyatam ba'duha mim. Kula wingi ngisi khataman tenggene Yambuk Mbah kepanggih Gus Ulin, kepanggih Pak Arifin. Niku Mbak Arwani saking kultuse teng buyut teng Mbah Hafson. Niku fi hayatiha ge sowan. Ba'da wafatiha ge nate Mbak Arwani sowan teng saryanipun Mbah Hafson sing derekno Pak Arifin Fanan. Mbah Ulin cerita teng kula pokoke abang nak nimbali buyutem besah. Besah nah, besah bibik Hafson. Terus kula cerita teng lek-lek niki mergi kula ngundang lek tapi tuwa kula, umure tuwa kula. Pengalamane nggih top kula. Cara dhuwit nggih kata kula. Cara teng Jakarta niku nggih menteri-menteri sing dirohi nggih kula mboten lek-lek. Terus nak masalah kondang-kondang kula. Duka nak teng akhirat nggih kondang kula. Mboten niki tasjek supados duwe nyali. Mosok Pak Lek kalah mbek ponakan. Nak ponakane iso maca Ikhya palike luwih iso. Nak ponakane ngawur ya palike luwih ngawur. Terus akhiripun niku seniki cerita. Terus Mbak Arwani sing ngonten terkenal Al-Muqri Al-Masyhur. Iku kultus kalian buyut kula namine Hafs. Saking kultuse niku ngantos fi hayatiha wa ba'da wafatiha Mbak Arwani sowan. Lane kula teng Kudus ora dikeramat, kula riyen setor teng Kudus teng Damaran niku setiap hari satu juz iki cek menangi dijak nyuwun sewu dijak khidmah Mbak Arwani nak didusi Bandur Mutakin badhe mandi badhe wudu. Kula sering dijak teng kamar beliau. Dorong beliau badhe siram terus dipanasaken tapi beliau terus pun boten saged mucal tapi tersese. Niki cerita teng palik-palik kula boten badhe cerita kata-kata. Tapi kersane ngertos bahwa buyute niku keramat. Terus kereng. Dadi kula niku ora dijanggal mbek Rahman Wafi terus apian. Menawa ya kereng cuma nang ngarep ora wani. Buyut kula niku terkenale kereng. Pak Hafsah. Soal hasil terus gada anak barep Sofiah niku sing buyut kula. Angsal Mbah Idrus Lasem. Wonten sing nyeluk Idrus. Alite namine Abdul Khadir. Riyen Lasem pondok kondang. Lane kula gada darah Lasem. Mbah Idrus niku bin Umar. Jadi nak Mbah Hamid Pasuruan Hamid bin Abdul bin Umar, Mbah kula Fatimah binti Idrus bin Umar. Terus kondang. Dia adik Badiah digarwa Mbah Mahfud. Dadi wong kondang teng Kajen. Terus Mbah mun cerita. Nak kepengin kondang besanan ambek Mbah Hafsah. Terus akhirnya walhasil keluarga sarang niku wonten sing diangsalno Mbah Baidi niku ping kalih. Sing setunggal sing dados Mbah Ahmad dados Mbah Madan. Terus asal usule besanan mbek Mbah Hafsah ben anak putune kondang. Nggih niki mun kodak sedanten model teng Turki bareng gempa ra melok. Niku jenenge wong kondang. Dadi nak Turki sugih rono nak melarat mulai. Niku pun pinter lah. Iki sami lek Rahman Yaman perang mulai. Oh nak damai rono meneh. Lah niku nggih pinter. Terus niki cerita mawon teng lelek mungkin saged nggih pun kertos lah mungkin saking Mbah Mat. Kalau cerita ini salah atau kurang lengkap itu saling melengkapi. Sejelas niku buyut Dimyati yang Bacar niku diregani teng sarang baru kayak alim. Lah niku delala kersane pangeran niku delala. Naskahipun Ki Umar Harun itu disarang di MGS Sulami mboten dicetak. Wis pokoke mboten dicetak. Singkat cerita delala kula kepanggih Gus Said terus beliau minta kula kan ngedit naskahipun Mbah Umar Harun. Namine Islahu Al-Sunil Waro. Nadzuman Nahwu. Kados Alfiyah, persis Alfiyah. Jumlahnya sekitar 800. Niku delala ngantos dicetak. Niku kula nderek ngedit. Bahkan mungkin nggih namung Gus Said kalian kula sing nggih sepuh nderek ngantos bar. Maksudnya delala naskah sing gadane buyut kula Ki Dimyati dipek anak angkat Mbah Umar Harun
Ini kula derek nyetak, derek ngedit, derek macam-macam ngantos kelar ngantos dicetak. Jadi ini nunjukno nak pangeran niku kepengin sedanten niku sama. Ya yasilu nama amarallah bihi ayyusol, orang baik itu orang yang menyambung sesuatu yang harus nopo disambung. Nah, kenapa saya cerita sanad seperti ini supados ngertos nak Islam niku mboten berdiri sendiri. Tidak hidup di ruang yang kosong. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mbah Mun sering cerita. Kena apa kok hijrah teng Madinah? Mergo melok wong ora kepenak. Dados Nabi niku min jihadil ab niku Quraisy. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Delalah pangeran ngersakno Said Abdullah badhe wafat niku tindak teng Yathrib. Terus gerah, terus dirumat mbek keluarga saking ibu. Keluarga saking baik itu sakjane, tapi tiang gampangnya ngomong saking ibu. Mulane Mbah Mun sering cerita wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani Adi minat taifatin Najariyah. Delalah Said Abdullah niku tindak teng Madinah terus dirumat kalian tiang Bani Najjar. Terus beliau teng mriko gerah. Terus gerah wa makatha fihim syahron saqiman yu'aluna sukmahu wasyaqwa. Gerah di rumah. Singkat cerita nganti wafat. Wafatnya teng perjalanan wangsul. Ketika Nabi pertama teng Madinah niku sing nyambut nggih Bani Najjar. Nabi paling nyaman difasilitasi tanah di saking Bani Najjar. Mergo niku akhwalu Abdul Muthalib. Tapi wong nak nyeritakno gampangane omong akhwalu Abdillah sakjane niku akhwalu Abdul Muthalib. Wis gampangane cerita niku wilayah ahli utara. Terus tiyang niku mboten saged ninggalno keluarga. Tenggene Mekah di rumah tiyang Quraisy, tenggene Madinah di rumah akhwal keluarga saking ibu. Mulane Mbah Mun sering cerita nasab iku ya kok bapak sing pancer wali. Tapi nak sekedar keluarga niku nggih nasab dari ibu itu ndak bisa diabaikan. Mergi sing rumat Nabi niku wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani Adi minat taifatin Najjar. Terus Nabi itu mboten saged hidup di ruang kosong, kedah enten rencana Tuhan. Nah, cara Said Ali ini ada khossasatul qudrah. Terus rencana Tuhan ngeten. Nabi itu kalau di Mekah niku kumpul tiang-tiang sing ummiyin terbelakang. Terbelakang ora rowan, ummiyin niku ora rowan. Ora rowan ini penting kangge jaga originalitas supaya orang itu original. Tapi tidak ada kompetisi. Bareng teng Madinah niku wonten kompetisi. Ini sing peneliti kompetisinya ku lucu, rada aneh. Sampai kitab Hayatus Sahabah niku nak ceritakno ngeten. Tiang Ansor niku tiang sing moh kalah. Moh kalah iku kepengin menang-menangan. Krungu wong Yahudi nak jagongan niku wah, kapan ya Nabi akhir zaman niku turun? Wes kapan pengurus Nabi turun niku kapan? Nabi akhir zaman. Bareng dibakas-bakas tiang besar iku nguping. Mulane ana wong rasani dikuping yo haram tapi mau setengah. Baru kayak nguping niku terus jare tiang Ansor layas bikunan aja sampai wong Yahudi ku luweh ketemu dhisik ning Muhammad ketimbang kita. Dia rong pati sopan ya. Walhasil terus mara teng Mekah. Digoleki wong sing sifate persis kados sing disebut tiang nopo? Yahudi. Bareng ketemu teng al-mausimul haji atau mausimul haji. Terus ketemu Kanjeng Nabi sesuai sifat sing dibahas yang nopo? Yahudi. Terus wong pertama ro Nabi Muhammad niku barokahe tema-tema sing diangkat ahli kitab. Mulane disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ah. Mboten saged Nabi berdiri sendiri, kedah ada tema yang diangkat ahli kitab. Mulai wong Nasrani sing terkenal nggih Nastura, Bukhaira, terus tiang-tiang Yahudi Madinah. Mpun walhasil terus ketemu terus cocok. Cocok terus do Islam. Badhe boyong Kanjeng Nabi. Tapi enggak realistis karena jumlahnya belum besar. Soal hasil mereka minta tahun depan engkau pindah ke Madinah. Dulu namanya Yathrib. Karena setelah itu tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali ada yang nopo Islam. Bon walhasil Madinah Islam
Nabi terus didiskusikan ulang. Ini tema-tema internasional. Barang Nabi ngaku Nabi digugat ulang. Nasabnya itu gimana? Anak turunnya sopo. Walhasil terus tiang-tiang Yahudi neliti. Diterangno pangeran fihi ayatum bayinatum maqamun apa? Ibrahim. Bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim niku nasabe nganti Khalilur Rahman Ibrahim alaihis salam, ditandai Ibrahim itu duwe petilasan teng di Mekah. Ini kok ada batu yang diinjak Nabi Ibrahim dan itu bukti Nabi Ibrahim pernah di Mekah. Kalau pernah di Mekah berarti ninggal turunan teng Mekah. Tapi teori itu juga bisa dibantah. Bisa saja anaknya dibawa pulang ke Palestina. Maka yang diceritakan Allah itu inni askantu min dzurriyyati. Harus ada kepastian bahwa Ibrahim anaknya ditinggal. Mulai disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Terus akhirnya clear. Ada bukti artifak makom Ibrahim, ada bukti kalamu wah kalau anaknya itu ditinggal, disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'. Terus kunane kuno wong sing diwedeni iku ora iso mangan. Tapi nak nabi ora iso mangan wedine nak terus ra kelar salat. Makanya redaksinya diwalik. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat tamar. Gusti anak putu kula kersane nak ngaji ku anteng, nak salat ku anteng nggih, ra di dhuwit. Terus saiki diwalik nggih dhuwit sik. Sakjane mboten nggih. Kula suwun lelek nak ndonga diwalik. Ya Allah supados ngaji kula anteng, enten wakil bupati ta napa seneng kula. Kula nang seneng tok njaluk donga. Ini buat tenang sal, rudono warzuqhum itu ya duit tau apa lah pokoknya. Tapi ampun tomak buatan saya. Tapi medit luwih rasane. Pokoknya podo rapi, tomak itu rapi, medit ya. Wanu sering ditakoi itu ya, Gus hukumnya pilihan desa bayar itu ya suap ku haram. Tapi calon lurah medit ya haram. Lah terus hukumnya piye? Ya hukumnya sore suap ku haram, calon pemimpin medit ya haram. Lah hukumnya piye? Ya hukumnya ngono iku. Jadi tomak nih wakil bupati yo haram, wakil bupati medit yo haram. Jadi haram ketemu haram. Esok kayak rana hukumnya ngono. Sekolahnya kuno itu uang sergap ibadah. Bayangan Nabi Ibrahim yo di duit. Robbana liyuqimus sholat faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat. Mulane alamat kitab lek sing seneng kudu akeh. Piye-piye afidatan minan nas tahwi ilaihim. Tahwi ku seneng sing ngawur. Nek seneng kok ijek ngekei duit 10.000, 20.000 orang ngawur. Hawa itu seneng sing ana ngawure. Tahwi itu seneng sing ana ngawure. Nak seneng kok ijek terkontrol orang pati tahwi. Jadi hawa itu seneng sing ana ngawur. Jadi nak kiai kok seneng rapati akeh iku ya orang pati Nabi Ibrahim. Niki cerita dados kersane lek-lek ngertos pilih buyut-buyut itu tiang alim alama. Kalau nu nanti mau biografi resmi ini pun Kiai Maksum Lasem sing terkenal nih Bali Maksum niku biografi resmi nanti ngaji Mbah Maksum Damar. Nggih kondang buyut-buyut ini gitu. Saat ini niku aja cerita kondangi buyut yo. Pokoknya nak buyut kondang di putune kondang. Dah kondang itu jadi Jundul Mustafa pasukannya Kanjeng Nabi. Pasukan itu riyen terus kalau cerita santai-santai jadi kalau suwon simtu duror gitu damel berjanji gitu damel tiba gitu damel pergi tiang niku seneng Nabi ku macam-macam. Habib Ali niku termasuk orang yang cara berpikir itu Nabi itu nuraniun, Nabi itu nur. Sehingga beliau berpikir nggak perlu ada hatinya Nabi yang dicuci dikeluarkan darah dari kolbun Nabi karena materinya Nabi itu sudah apa? Nur sudah suci. Jadi wa ma akhrajuhu min qalbihi adan. Tapi nak cara pikirane Imam Bukhari, Imam Muslim, beberapa ulama, cara berpikir itu Nabi orang suci dan nurani, tapi didesain kayak umumnya orang. Sehingga juga disejarahkan cara zahir Nabi itu diambil hadzas Said. Cara lahir, tapi cara hakikat ya bener Habib Ali wau. Kalau materinya nur ya gak perlu ada yang dikeluar. Itu cara seneng Nabi ge macam-macam. Wong tiang kathah. Gauke masrope benten-benten. Kados wali-wali kok sering kapundhut turu les kapundhut. Kados Leuus piyambak wafate nggih jampen. Tapi Nabi itu pirsa rata-rata sekarat loro. Nabi milih yang kayak umumnya orang.
Sehingga nyun sewu Nabi pada wafat kayak kangelan. Sampai minta disiram sab'ata abar, minta pitung sumur kan ngeraupi. Mergo Nabi ingin seperti umumnya manusia, umumnya umat. Dan ini saya nggak kena ditiru. Nabi pada wafat, cara lahir gak ada utang. Wonten dir'an, tapi nggak ada no dir'an di Yahudiyin pergi nyun sewu utang beras orang Jawa. Dan itu mati rasa diwarai mau niru sedanten. Artinya nggak kula nu nate radi tukaran mbek kiai no. Pertama kula mun sae, dekne cerita apike abahe tak bareng. Sesuai kok ngelama. Bapak kula Gus alhamdulillah mati gak diutang belas, cerita mati ra diutang belas. Padahal rata-rata kiai iku mati ra diutang. Wonge pukule ra karuan sesuk tak amuk. Ya wis, Nabi tarehno pisan kabundut ora ana dir'an Yahudiyin. Tareh hapus kabeh. Hadis Bukhari Muslim hapus kabeh. Ampun ngoten Gus. Lah kowe lempok rol ke nemen. Wong kiai musala ora diutang piye? Warisan gak duwe. Musala bocor ditoto-toto dhewe. Gaji ning diniyah mok 60.000. Manakipan sangoni 20.000. Terus urip anake loro, bojo minggat kok ora utang piye? Terus orang wayah mati. Jadi cara kula wis biasa wae. Maksudnya diutang ya biasa. Ya anak rodok bulat ya biasa, Nabi Nuh itu coba anak rodok bulat. Di bojo bulat ya biasa, Nabi Nuh itu coba. Wong Nabi ngendikan ulama umatku sebenarnya nasibnya kayak nabi-nabi Bani Israel. Itu coba anak, coba bojo, coba konco, coba macam-macam. Maksud kula niku jangan sampai Nabi yang sudah memposisikan kayak umumnya orang, meskipun beliau orang spesial, itu diabaikan. Nabi tidak pernah lupa, tapi dilupakan Allah. Masyhur Nabi badhe salat, terus tengah-tengah harus badhe takbir, Nabi kondur. Kembali yakturu ra'suhu ma'an. Aku mau lali cung ijek junub terus lali terus saiki mau baratus tak terusno salat. Ben wong roh nak pemimpin iku mesra, mulane untuk jatah lah. Kiai-kiai wis kesuwen pirang wulan ra kumpul, dadi ora ngarep lali. Wis kesuwen dinek sing wedok, ra ngarep ana cerita ngono. Artinya Nabi gen ate salat zuhur kali rakaat. Ya lali. Sampai Nabi ngendikan ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Aku mestine ra lali, pantese ora. Tapi aku didesain Allah lali ben dadi sunnah carane ngelola anak napa? Lali. Begitu juga ngadepi wafat. Nabi gak kados umumnya orang. Badhe wafat mboten nyaman sampai Sayyidah Fatimah rawuh. Badhe ngadepi nyuwun sewu wafat, nyuwun sewu sebagai lelaki nggih kados umumnya tiyang panik. Kepengen dijajari Sayyidah Aisyah sampai beliau wafat ala fakhidiha. Umumnya seorang ayah wafat kepengen ditunggoni putrine nggih ditunggoni Sayyidah napa? Fatimah. Umumnya mantu ya melok-melok Sidina Ali teng mriku. Umumnya kerabat nggih nunggoni wonten fadhol wonten. Semuanya didesain. Kados umumnya tiyang. Meskipun beliau itu sangat apa? Spesial. Nah ini yang penting kalau matur teng lele sipatus ngelola Islam ya umumnya wong. Aja pepeh wali terus jadab ngalor kidul ora roh itu kan ya ribet. Ya nak darani jadab darani edan kan ya repot. Ngoten niku jadab kan tepak-tepakan. Anak sepape darani jadab, anak sepelek darani edan. Kan repot. Dan agak terus umumnya tiyang ini kan penak. Kayak lewat suarane enak terus nyanyi. Wong tidak seneng Nabi ya nyanyi. Lek Rahman ngaji rapati sregep mergo umume wong jak ngaji terus ya ora seneng. Maksudku lho ora sregep lek-lek iku menawa lho, menawa niku niate kados wae. Umume wong ora gak seneng ngaji terus iki. Ya wis dieloki rapati ngaji terus. Umume wong ora seneng tahajud, ya lek-lek rapati napa? Sebenarnya niku sanggep mawon iku ana ilmune. Ya ana ilmune ana ngawure, wae ana ilmune lah kabeh kok. Terus kula suwun sejarah-sejarah buyut-buyut niku ditampi. Kula niku alhamdulillah nate nyilek kitab Lek Lukman putrane Mbah Afif niku kitab tafsir Bedo. Niku ana sasane Mbah Mukhid, ya ana sasane Mbah Bedi, ya ana sasane Mbah Sahal. Koriyen niku nyun sewu ora rapati dhuwit, dadi kitab bar dinggo buyut, dinggo adike, dinggo ponakan. Dadi kitab sitok sasane 3. Ya rada bulat dadi ketara sing pinter banget setengah pinter itu. Lah ini cerita terus riyen niku. Nggih ngoten niku. Dadi kersane jenengan ngertos Nabi mawon sing Sayyidul Khalqi niku nggih kedah wonten
Cara sakniki puzzle. Puzzle. Andai kan Nabi itu udah hidup di Madinah, itu mboten ngertos tema-tema kelas dunia, cara lahir. Karena di situ ada Yahudi, ada nopo? Nasrani. Sehingga beliau terus akhirnya pirsa. Ya sama Allah didesain kayak umumnya orang, terus semua ilmu dijejalkan Jibril ya mboten. Kados umumnya tiang Nabi itu kok teng Madinah. Terus takok, "Lho, kok do poso nopo?" Terus Yahudi ditakoki kena apa kok poso. Ini tanggal 10 Suro. Yaumun najawau fi Musa, ini hari Nabi Musa selamat. Kata Rasulullah, saya lebih berhak menghormati Nabi Musa. Kemudian Nabi menyuruh puasa. Mboten kok terus Nabi kan ngaji malaikat Jibril khatam kok ngene mat kowe ngene terus protap nggih mboten kados umum media. Dan itu yang menjadikan Islam kuat sampai sekarang karena didesain kayak umumnya orang. Gus-gus yang mondok kok umum wong, kadang ya ditakzir kiai ini, kadang ya dicurigai gurune, macam-macam wong. Aja kok terus mlebu kamar mulai lah dunia kan yo repot. Kan yo repot, model ngoten kan yo repot. Semuanya didesain. Dan ini mulane kula seneng tareh-tareh sing ada sisi positif. Terus terakhir kula badhe cerita ilmiah yang ekstrim. Niki kula nate matur Habib Jindan, ternyata Habib Jindan nggih setuju. Riyen bareng Nabi terkenal niki sing spesial kula cara Jawa cangkem elek. Sing spesial kula. Memang kula amdan mboten sahwan. Nabi bareng terkenal kenal Allah. Terkenal ngerti khobar sama. Niku wong desa-desa ku motor ilang ya matur Nabi. Ontane ilang ya matur Nabi. Duwe ilang ya matur Nabi. Jadi nak cerita tentang buyut-buyut kula teng Tasikmalaya niki termasuk keramate buyut Baiti niku riyen mbah kula nu sugih. Buyut-buyut kula teng Panjunan juga, teng Batan juga. Masih ku ilang. Ya matur Mbah Bedi, teng mriki matur. Mbah Bedi nu nggih kiai alim sakjane ora pati iso wong ora dunia. Niku badhe tindak mriku dipethuki Mbah Manyuro. Mbah Siti Syariah. Didhawuhi niku yai macen niku didelekno teng mriki teng isore sepet. Ya akhirnya pirsa Mbah Bedi niku dipethuki Mbah Manyuro. Napa putu-putune wis mulai ngoten. Jadi ini cerita. Akhirnya yang nonton hilang ini yo kok Nabi. Nabi pas niku tesih purun jawab. Ontamu ning kene. Tampare kesangkut, taline kesangkut wit iki fi idohi kada. Ning daerah iki. Diparani persis. Suwe-suwe nglamake. Antal ladzi tasumu annaka ta'rifu khabar sama. Fa akhbirni amma fi batni naqati hadi. Kowe jare roh berita langit. Jek ontaku iki anake lanang ta. Wedok. Opo ditakokno Nabi sampai pelecehan. Karena kamu tasum andaka ta'rifu khabar sama. Karena kamu ngeklaim tahu beritanya langit. Mosok isine unta ora roh, unta pilang roh. Niku marine ngene. Mulane sing khusuk-khusuk sing saleh-saleh kudu mikir, kudu maca tarikh iki. Marine iku mergo ana sahabat sing nyuwun sewu nak ngendikan elek. Jenenge Salamah bin Salamah. Bulan jenenge Salamah bin Salamah. Jenenge kembar dadi gampang ngapal. Salamah bin Salamah. Diceluk. Latas ala Rasulullah. Wasal nih. Masalah niku aja takok Nabi, takok aku luwe roh. Saiki ngerti belum? Bareng kelem coba ngene, kula cek apal bahasa Arab, ora usah diterjemah. Nazauta 'alaiha fakanat laka minha sakhla. Sebagian riwayat nazauta 'alaiha fa fi batniha minka sakhla. Sing majangi kuwe anake ndak raimu. Iku terus ra ono sing wani nggih pelecehan ning Kanjeng Nabi. Mergo yo mangkelno Nabi berhubung pirsa khabar sama duwe ilang takok. Nabi bangkrut takok Nabi, diusir bojo kondo Nabi. Wayah papat ben damai takok Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Ngono cara saiki wakil bupati minta bupati takok Kanjeng Nabi. Repot. Rakyat ya antri ya beliau yang datang. Jadi itu sudah ada percontohan hubungan yang sangat elegan, yang sangat saling menghormati antara seorang Umarok, yaitu zaman itu Harun ar-Rasyid, dengan Imam Malik. Padahal kitab Muwatta itu kitab yang sangat luar biasa. Akhirnya suatu saat anak-anaknya Harun ar-Rasyid itu disuruh ngaji. Niku penggaweannya, niku pekerjaannya itu suruh bawa kendinya Imam Malik kalau mau wudu. Pernah suatu saat Imam Malik wudu, yang mengucurkan air itu putranya Harun ar-Rasyid. Hanya dikucurkan ketika basuh wajah dan tangan. Pas Harun ar-Rasyid lewat, dinasihati juga. Halla ghusal taqodamaihi. Harusnya kamu tidak hanya mengucurkan untuk wajahnya, juga untuk kakinya. Padahal itu anak seorang presiden.
Jadi betapa dulu itu harkat dan martabat ilmu itu sangat dihormati. Nah, kenapa demikian? Karena ilmu ini yang membentuk sebuah bangsa. Jadi kalau kita berpikir jernih ya, oke kita ada BNN ya, polisi yang nangani narkoba, terus ada beberapa jabatan atau institusi negara yang bisa mengawal kecurangan, misalnya ada KPK, ada BPK dan sebagainya. Tapi tanpa masyarakat dibentuk kiai dan dibentuk norma-norma agama, itu capek. Mayoritas orang tidak mencuri, itu ya barokahnya dididik kalau mencuri itu dosa, kalau nanti masuk neraka. Sebelum ada KPK dan BPK, itu orang tidak nyuri ya sudah banyak. Karena memang tidak nyurinya itu faktor agama, bukan karena takut KPK. Artinya tanpa agama, tanpa nilai-nilai norma, itu nggak bisa kebayang Indonesia. Karena orang nanti nggak maksiatnya atau nggak salahnya itu takut aparat, bukan takut Tuhan. Makanya kalau guyonan anekdot khas itu, ada orang melanggar rambu-rambu, ketangkep polisi. Kamu tidak tahu kalau ini larangan? Ya tahu Pak. Kenapa tetap melanggar? Karena tidak tahu Bapak di sini. Itu menunjuk polisinya. Itu khas Indonesia. Jadi kalau nggak melanggar itu karena takut aparat, bukan karena kesadaran hukum. Tapi kalau urusan rambu-rambu itu seperti itu. Tapi kalau urusan orang tidak zina, tidak maling, tidak korupsi, itu hampir mayoritas orang Indonesia. Itu karena takut azab Allah atau takut dosa. Sehingga di desa terbelakang yang enggak terjangkau polisi atau di daerah-daerah yang sangat terpencil, itu perilaku leluhur, yaitu tidak nyuri, tidak zina, tidak apa, itu ya tetap jalan. Karena mereka memang dididik oleh agama. Sehingga keinginan kita terbesar adalah bahwa sesuai konsep Imam Ghazali, al-ulama wal umara tau'amani. Jadi ada sinergi lah antara ulama dan umara. Dulu biasa raja-raja itu ngaji sama ulama. Tapi ulama juga biasa antri di kerajaan untuk ngurus administrasi negara. Jadi beliau-beliau ya bisa sebagai rakyat, tapi juga sekaligus sebagai guru. Karena beliau-beliau ini orang-orang yang bisa menanggalkan egonya. Lalu kenapa kerajaan dulu itu begitu kuat? Ada contoh paling populer dalam mengelola negara, yaitu Umar bin Khattab. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Itu bajunya, jubahnya itu ada 12 jahitan, saking jeleknya. Jadi saking jeleknya itu 12 jahitan. Ada pernah seorang kiai yang cerita, ketika Baitul Maqdis itu ditaklukkan oleh pasukan Umar, itu beliau harus naik unta dari Madinah sampai Yerusalem. Karena kerajaan yang ditaklukkan itu membayangkan Umar itu seorang presiden, seorang khalifah, pasti wah. Itu ternyata pas sampai gerbang Yerusalem itu Umar itu yang nuntun unta. Karena ketika unta itu hanya satu, sama pengawalnya bilang, saya mau naik unta asal gantian. Ya 2 kilo Umar naik, 2 kilo ajudannya yang naik. Sampai Pak. Lepas mau pintu gerbang, itu pas giliran Umar yang nuntun. Kata ajudannya, kali ini jenengan yang naik saja. Enggak, saya enggak mau bohong. Jadi yang disambut ya ajudannya. Karena ajudannya pakaiannya lebih bagus dan Umar pakai tadi jubah yang berjahit 12. Jadi betapa orang-orang dulu itu ketika jabat itu malah tasawuf. Karena tadi dipandu oleh agama. Setelah itu ada beberapa sahabat yang usul. Ada pesta gitu karena ini hari kemenangan. Kata Sayyidina Umar, Inna Allaha ta'ala ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Di antara kritik Allah kepada orang-orang yang enggak benar adalah jatah kenikmatan kamu sudah kamu habiskan di dunia. Maka di akhirat sudah tidak ada jatah. Maka kata Umar, astabqi thayyibati. Jatah-jatah kenikmatan saya biarkan utuh. Maka tidak saya nikmati sekarang. Nah makanya ini saya sekaligus minta sama BUMN, pokoknya gak usah ngundang saya, ribet. Selain ribet ya soalnya ngaji saja. Saya ini jadi kiai itu ya bingung. Ya sering dihormati orang, dicucuk, kadang disangoni. Kalau kadang ya mikir, nak jatah kontek terus piye. Makanya saya tuh ya sering ngebes, ya biasa saja hidup saya. Karena saya tidak ingin jatah saya ini habis. Tapi kadang-kadang orang itu ingin berlebihan menghormati kiai. Saya berkali-kali bilang, ketika ada orang menghormati saya itu yang repot saya. Yang menghormati benar karena menghormati kiai. Tapi kiainya yang masalah kan. Kalau tidak bisa ngelola hatinya jadi tamak, jadi gitu. Makanya ini kan ya sudah saya tetap sebagai kiai ngajarkan ikhlas. Makanya guyonan di kitab-kitab dulu
Kalau ada orang cantik sowan kiai itu kata kiainya, saya yang bingung. Kamu melihat saya ibadah, saya melihat kamu masalah. jadi, tapi kalau kiainya agak soleh ya enak sama-sama seneng kan. Masalahnya kita ini soleh, paling enggak berusaha soleh. Ya jadi kalau Pak Aryo sowan sini itu dia benar, sudah sopan lah sama kiai, beliau pejabat sopan. Saya yang masalah kan. Misalnya saya ke Jakarta terus ingat Pak Aryo ingin difasilitasi, saya kan jadi repot. Makanya kemungkinannya kecil, kalau saya ke Jakarta tak hubungin itu kecil dan tidak perlu tersinggung. Saya selama ini ya sering ke Jakarta ya biasa. Saya hampir per 3 bulan atau 4 bulan datang ke pondoknya Pak Kures. Ya jarang hubungi pejabat. Ya sudah kalau mau ngaji. Nah kenapa saya menekankan ikhlas? Karena ini kan acara khataman. Di antara pokok dari ajaran Quran adalah wa ma umiru illa liya'budu waha mukhlishina lahuddin. Jadi kalau sudah berani beragama ya kita harus ikhlas. Dan saya berkali-kali bilang, ikhlas itu mudah, harus dilatih. Saya berkali-kali memberi analogi itu gampang sekali. Lama sekali kita bilang, kalau yang putih itu putih. Lama sekali kita bilang, yang hitam itu hitam. Itu tidak ada yang gaji. Kenapa kita mengatakan tembok ini putih? Karena memang putih. Kenapa orang mengatakan peci itu hitam? Ya karena memang hitam, itu tidak ada yang gaji. Dan semuanya ngomong seperti itu. Tapi pas Anda ngomong Allah itu Tuhan, minta masuk surga. Pas hubungan dengan Tuhan itu selalu tidak ikhlas. Padahal kita biasa ngomong hakikat ini ikhlas. Kita ngomong tembok ini putih ikhlas, ngomong peci hitam itu. Pas ngomong kalau Allah itu Tuhan minta surga. Padahal bedanya apa? Hanya sama-sama ngomong mengatakan sesuatu yang nyata. Sehingga saya berkali-kali bilang dan ini akan saya kampanyakan sampai saya mati. Di antara gejolokan Allah sama orang soleh. Jadi orang soleh itu nanti juga digojlok sama Allah. Kenapa kamu nyembah saya? Karena saya ingin masuk surga ya Allah. Yang satu ditanya, kenapa kamu nyembah saya? Karena saya takut neraka ya Allah. Berarti kalau saya tidak bikin surga, tidak bikin neraka, kamu tidak nyembah saya. Ya udah gitu, Gusti tempat nyembah jenengan. Tapi kadung keliwat alasannya itu. Makanya saya itu tidak pernah bilang ke anak saya gini, kamu harus syukur karena bapak dapat pekerjaan. Tidak pernah saya. Kamu harus syukur bapak punya uang, tidak pernah. Nanti syukurnya nunggu bapak punya uang. Kalau nggak punya uang, nggak bapak ribet. Maka ini yang bupati, yang pejabat tidak usah syukuran. Syukuran bapak naik pangkat, bapak direktur BUMN. Nanti kalau enggak sudah pensiun, sudah syukurnya hilang. Nah karena ini kan ngaji sama kiai, ya saya ajarkan khas kiai. Saya sampai sekarang ya tidak nikmati kebesaran nama saya atau apa. Karena tadi memang harus dilatih. Kalau kita bisa mengatakan putih itu ikhlas, tanpa tekanan, tanpa imbalan. Kenapa pas mengatakan Allah Tuhan harus minta surga? Padahal Allah itu tetap Tuhan meskipun tidak menciptakan surga dan nah dari pemahaman seperti ini, para mufassir itu tahu kualitas kalimat fattaquni ya ulil albab. Takutlah kepada saya. Jadi kualitas kata fattaqun naro sama fattaquni itu bagi orang-orang hakikat lebih takut kalimat fattaquni. Kata orang-orang tasawuf neraka itu nanti, itu pun kita tidak mesti masuk. Tapi kalau Allah sekarang pun sudah ada. Jadi kalau cara berpikir orang tasawuf gini. Ini karena Pak Bima mesti gak pernah belajar tasawuf, karena belajarnya nyari uang gitu. Makanya ini tak ajari cari tasawuf. Tadi sudah tak gojlok. Harus ngapalkan Quran katanya. Kalau cara berpikir tasawuf itu gini. Surga dan neraka itu muajjalah, itu nanti. Kamu nyembah Allah ingin masuk surga. Takut menghindari maksiat atau takut sehingga tidak maksiat karena takut neraka. Dan surga itu simbol ridhonya. Neraka simbol bencinya, suktunya Allah. Terus kata orang-orang tasawuf cara berpikir, Allah itu sudah ada sekarang. Mulai dulu sampai sekarang Allah sudah ada. Kalau Allah sudah ada, berarti Allah sekarang ya bisa berstatus ridho ke kamu atau berstatus benci ke kamu. Kenapa takutnya nanti? Wong Allahnya sekarang kok takutnya? Ya sekarang juga. Kamu harus amal tuh nakdan. Nakdan tuh cash. Allahnya ada sekarang, ya ibadahnya harus ada sekarang. Makanya kata orang-orang tasawuf, andaikan Allah tidak bikin surga atau neraka, ya saya tetap nyembah karena surga itu simbol ridhonya. Bahwa surga itu nyata ada, ya nyata ada. Dengan segala fasilitasnya itu nyata ada. Tapi bahwa surga itu tetap kamu masuk surga karena cari ridhonya Allah. Kalau Allahnya sudah ada, berarti ridhonya sekarang sudah ada. Harus kamu cari sekarang, jangan nanti. Sehingga kadang-kadang orang yang ingin masuk surga itu ya kelasnya kelas amatir. Masyhur itu. Ada seorang wali masuk surga ketemu Allah ditanya. Karena wali ini biasa mensafaati murid-muridnya. Ya Allah, kenapa murid-murid saya tidak kelihatan sowan jenengan?
Murid-murid kamu ingin masuk surga karena ingin makan enak, punya bidadari cantik-cantik itu di sana. Tapi mereka lupa saya. Jadi akhirnya di surga tapi nggak ketemu Tuhan. Karena inginnya ya sudah trauma punya istri jelek, cerewet. Banyak loh orang yang masuk surga itu yang agak kacau. Enak sudah surga, nanti di sana nggak usah sholat, nggak usah puasa. Jadi sholat yang sekarang udah gak problem. Jadi banyak itu orang-orang Islam yang Islamnya mungkin imannya amati kan. Wah enak masuk surga, nggak ada subuh lagi, nggak ada puasa lagi. Bebas. Oh, itu kan kurang ajar betul. Jadi ibadah itu dianggap problem. Bandingkan di cerita dunia wali itu ada wali bertanya gini, ya Allah apa di surga itu ada sholat? Ditanya sama Allah, kenapa kamu tanya gitu? Kalau tidak ada sholat mendingan saya ada di surga. Dia tidak bisa membayangkan ada kenikmatan di atas sholat. Nah kalau jenengan kan nggak bisa membayangkan kalau di surga masih disuruh sholat. Sampai sekarang aja kita tahu berhentinya sholat itu kapan. Kalau sampean tanya gitu, kalau ingin berhenti sholat nggak wajib, majnun. Jadi orang gila langsung tidak wajib. Jadi artinya harus dilatih ilmu-ilmu tasawuf seperti ini supaya hidup itu nyaman. Hidup itu nyaman. Dulu Pak Imam ini ada Pak PJ Rembang. Itu dulu ada seorang raja didatangi ulama. Gimana cara saya tidak nikmati jadi seorang raja? Ulama itu nasihatinya gampang. Dia omongin gini Pak Arya. Pak Raja kalau kamu di Sahara, di padang Sahara, kemudian Anda kehausan. Kalau tidak minum satu gelas air, Anda mati. Apakah? Terus kemudian yang punya air bilang gini, kamu tak kasih air, tapi syaratnya kerajaannya kasihkan saya. Kamu kasihkan apa milih mati? Wah ya milih dikasih air. Mendingan nggak jadi raja tapi hidup. Terus la tafrah bimulkin la yusawi kak samain. Kamu jangan bangga dengan satu kekuasaan, dengan satu kerajaan yang nilainya sama dengan segelas air. Akhirnya dia terjadi raja yang soleh karena ternyata apa? La yusawi kak samain, tidak sama atau ya nilainya itu masih kita yang rakyat yang tidak jabat. Misalnya masyarakat, itu ya harus berpikir gitu. Orang nggak jadi bupati tetap hidup, nggak jadi pegawai BUMN tetap hidup. Tapi kalau nggak minum air itu mati. Dan rata-rata rakyat itu bisa minum air. Artinya apa? Kita dan mereka itu sama-sama punya nikmat yang pokok, yaitu sadur rumpi, nikmat yang bisa mempertahankan kehidupan. Jadi nikmat selain itu tidak pokok. Sehingga orang itu bisa jadi wali. Jadi ini resep jadi wali. Jadi wali itu udah harus tirakat dalail, terus gak pernah makan nasi itu enggak, itu keberatan. Jelas sebagai BUMN enggak mau itu, mesti enggak mau itu. Mesti enggak mau. Ya enggak mau, ya enggak bakat. Jadi udah pasti enggak mau. Karena ini saya tahu banyak tentang beliau. Pak Arya itu bin selamat. Dulu abahnya itu ditobatkan Gusmi. Dimengertikan agama oleh Gusmi. Karena beliau ingin tetap mencintai kiai, terus korbannya saya. Karena Gusmi meninggal, terus mahabbahnya diarahkan ke saya. Tapi saya berdoa supaya diarahkan ke banyak kiai lah. Supaya saya tidak jadi objek sasaran. Nanti juga repot ini. Saya itu sering disewani orang dari Kalimantan, Sulawesi, saya ingin idolakan jenengan, saya ingin dekat dengan jangan. Ya sudah lah, pakai kiai lokal di sana aja. Jadi sampai tidak ganggu saya, terus kiai lokal di sana juga tidak mahjub oleh saya. Kata saya. Saya teruskan. Jadi dulu para raja itu dilatih oleh ulama, termasuk dilatih begitu. Kamu punya kamar 1000, kalau tidur per 5 menit ganti kamar. Karena eman sudah dibikin kok nggak dipakai. Nggak juga, punya kamar 1000 yang dipakai hanya satu. Ngapain punya 1000 yang dipakai hanya punya baju satu lemari, yang dipakai hanya satu. Apa mentang-mentang bajunya 5 terus pakai rangkepan sampai 5. Punya mobil 5 yang dipakai ya. Jadi orang dulu itu dilatih sebegitu. Sehingga dulu itu tidak ada raja kecuali punya penasehat. Zaman belum Islam ada resi, kalau setelah Islam ada ulama. Sehingga mereka bisa menertawakan kerajaan. Maksudnya dianggap biasa. Ada seorang raja ditanya ulama, khas seorang raja itu apa? Merintah tidak bisa diperintah. Terus si ulama ini tiap pagi itu datang ke atas gunung, cari tempat paling tinggi terus mutolaah kitab. Setelah mutolaah kitab ya wasik ya. Kayak saya kalau belajar ya asik. Ngalang-ngalain jagungan sama pegawai BUMN kalau saya sudah belajar. Terus dia bilang, enaknya apa jadi raja? Saya di sini nggak ada yang memerintahkan saya. Berarti saya dengan raja sama. Dan kelebihan saya juga tidak ada yang ganggu. Kalau raja masih banyak yang ganggu.
Artinya bisa mengolah. Kalau sekarang enggak. Banyak kiai yang melihat pejabat itu kayak gimana. Wong kok mulyane ngono. Buka pintu aja enggak pernah. Mulyane kayak gitu. Yang jenis ini dia rugi. Sudah iri. Enggak punya kenikmatan sendiri. Ulama dulu itu bisa mengelola kenikmatannya sendiri. Dengan cara seperti itu. Makanya masyhur Sayyidina Ali itu kalau malam. Itu diantara sebab beliau tambah dekat sama Allah. Itu diantara wiridannya itu bukan kayak wiridan kita itu enggak. Wiridannya begini. Ya Allah, kafani izzan an takuna li robban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Saya sebagai manusia ini sudah sempurna. Punya Tuhan engkau. Tuhan yang maha dahsyat, maha top. Kayak apa nyesalnya saya kalau punya Tuhan yang hanya sebuah batu. Hanya pahatan batu. Atau Tuhan yang mati, atau Tuhan yang kelaparan. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Dan saya ini bangga karena jadi hambamu. Jadi orang dulu itu nyembah Allah itu tidak harus dengan kalimat subhanallah akbar. Tapi punya kesimpulan yang menjadikan mereka ini nyaman dengan Allah. Abu Yazid Al-Bustami itu diangkat jadi wali setinggi-tingginya itu diantaranya. Kalau wiridan bilang gini, ya Allah kenapa engkau ngasih makan saya, ini aneh. Kenapa engkau ngasih minum saya itu aneh. Di mana-mana orang memberi itu ada kepentingannya. Misalnya majikan, bayari karyawan karena ada kepentingannya. Malah kalau di fikih itu agak absurd. Fikih itu hubungan suami istri itu agak kacau kalau dalam fikih. Lelaki itu tidak wajib nafkah istrinya kalau tidak ngasih. Jadi kayak agak-agak transaksi. Dan istrinya punya hak nggak mau diajak kalau nggak dikasih nafkah. Jadi makanya dulu Mbah Mun itu kalau ngajar saya fikih itu ngajari wong perhitungan. Jadi maksudnya wong ambek bojo kok perhitungan. Tapi di mana-mana hubungannya orang tuh begitu. Wong kenal kiai, nak orang loro kiai diatur ngene iki ora marem. Singkat cerita Bu Yazid itu, ya Allah engkau zat yang luar biasa. Engkau tidak butuh saya tapi ngasih saya. Ini fenomena aneh. Di mana-mana orang ngasih itu ada kepentingannya, apalagi pilkada. Wah, itu tambah banyak kepentingan. Artinya dia bisa mensifati Allah dengan cara yang enggak kebayang orang lain. Allah itu tidak butuh kita. Tanpa kita sudah jadi Tuhan, tapi ngasih kita. Apa ya Allah alasan engkau mengasihi saya? Engkau tidak butuh saya. Di mana-mana orang ngasih itu kan karena butuh. Misalnya kamu ngasih anak, apapun alasan ikhlas Anda ini karena nyaman. Anak ini menjadi hiburan. Tetap seneng ya. Ada unsur kamu itu dapat timbal balik, setidaknya seneng. Atau ngasih rival politik kamu, setidaknya ya karena safety lah kata tadi Pak Ari. Bergak berontak teman-teman. Pokoknya ada kepentingan. Tapi Allah ini zat yang nggak punya kepentingan, kemudian tetap ngasih. Dari situ terus dia punya cara mencintai Allah. Jadi wali-wali dulu itu punya cara untuk mencintai Allah. Dengan cara seperti itu. Makanya ada wali yang nangani orang-orang macam-macam. Kayak Gusme itu masyhur, beliau nangani orang fasik, orang macam-macam. Dulu itu ya ada seorang wali itu jadi wali karena beli narkoba. Tapi bukan untuk diminum, untuk dimusnahkan. Tapi kalau sekarang nggak mungkin karena narkoba harganya sudah miliaran, triliunan. Kalau dulu mungkin. Jadi ceritanya itu kampung dulu kan terpisah-pisah oleh gunung, oleh apa. Singkat cerita si wali ini setiap ada bandar narkoba dulu pakai homer kalau dulu arak. Dibeli sama dia. Dibeli setelah agennya pergi dilarungkan pokoknya dibuang. Begitu terus. Suatu saat si pengedar narkoba ini heran. Kampung situ itu selalu tak kirimin homer kok gak ada yang mabuk. Tapi dibayar cash. Malah si orang ini meninggal wangi. Ternyata dia tidak ingin kampungnya itu mabuk. Sehingga dicegat di jalan supaya homer ini tidak sampai ke kampung. Nah, sekarang kan tidak mungkin narkoba semahal itu. Tapi apapun itu kembali ke ulama dan umaro. Alhamdulillah di Indonesia itu ulama ya mati-matian supaya generasinya tidak terlibat narkoba dengan cara ditakutkan neraka. Umaro juga melakukan itu dengan cara ditakutkan penjara. Ini yang kita sama-sama ulama wal umaro tahu aman. Kita kerjasama dengan kapasitas masing-masing. Jadi penting sekali ngaji seperti ini supaya kita tahu bahwa khazanah-khazanah kita tentang dekat sama Allah itu macam-macam. Ini khusus ijazah ini sama Pak Bima, Pak Arya itu. Dulu Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali. Dan di antara wiridan Dzikrul wal Filin ada beberapa kata yang dari Kiai Hamid. Jadi Dzikrul wal Filin itu kalimatnya utamanya dari Gusme, Mbah Ahmad Siddiq. Tapi ada beberapa kalimat yang dari Kiai Hamid Pasuruan.
Saya tahu banyak lah, karena bapak saya juga temannya Gusme, dan mbah saya kandung sepupu sama Pak Hamid. Itu kalau ada orang sepuh-sepuh Pak Bima, kayak jenengan Pak Aryo, disuruh ngapalkan Quran. Ya mereka protes. Masa saya hafal, Pak? Sudah lah pokoknya ngapalkan. Ada yang 2 juz mati, 1 juz mati. Karena ya sudah sepuh. Suatu saat ada ulama yang tanya, kenapa Pak Hamid? Biar kamu dalam perjalanan di dunia tercatat ini bercita-cita hafal Quran. Sehingga kalau mati berstatus man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Orang yang mati berorientasi ingin ngaji. Tapi kalau kamu tidak punya orientasi ngaji kan di otak kita andaikan direkam Allah. Loh, coba hati kita andaikan direkam Allah. Ingin kaya, ingin punya gunung, ingin punya Alphard, ingin punya ini itu. Coba kalau itu nanti disetel di akhirat. Tapi kalau kamu ingin ngapalkan Quran kan setidaknya pas disetel ya keren. Ingin hafal Quran, meskipun tidak hafal-hafal gitu. Ingin hafal itu. Meskipun nanti kalau malaikatnya drengki ditambahin meskipun. Tapi insya Allah malaikat ada yang drengki. Tapi andaikan kita nanti tidak punya cita-cita ngaji, itu rekaman kita hanya itu. Ingin mapan, ingin kaya, ingin menguasai dunia. Betapa malunya kita kalau rekaman itu kita dengar di depan Allah. Padahal nanti niat ini yang dihitung. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Orang yang orientasinya hijrah. Hijrah itu meninggalkan yang buruk menuju yang lebih baik. Hanya untuk Allah dan Rasul, maka ya dihitung ke sana. Jadi misalnya Pak Bima, Pak Aryo ngapalkan Quran, hafal-hafalnya. Tapi berarti perjalanannya ini mencari ridhonya Allah. Itu ditulis. Tapi kalau kita orientasinya ingin mapan, ingin sejahtera, ya ditulis. Ini ingin punya rumah 2, ingin punya rumah di berbagai provinsi. Ini coba kalau itu nanti direkam. Terus ditanya Allah, inginnya kamu apa sih di dunia? Dan itu bisa menjadi status kita. Ngeri kan? Kita ketemu Allah dengan status tidak pencari Allah dan Rasul, tapi pencari kemapa? Itu cara Mbah Hamid untuk mendidik supaya orang itu orientasinya kepada Allah dan Rasul. Disuruh ngapalkan. Ini Pak Aryo cerita, bapaknya hanya disuruh ngapalkan apa? Rabbana dalam urusan. Itu semalam enggak hafal. Dan alhamdulillah enggak hafalnya ditiru anaknya. Susahnya kemarin pas ngaji sama saya di kamar saya, saya punya kantor di depan rumah saya. Ya enggak hafal. Bener-bener konsisten. Jadi dulu bapaknya itu ketemu Gusme di hotel, dia ajarin semalam enggak hafal. Akhirnya hafal lagi. Iya, tapi nunggu sekian tahun begitu. Jadi yang penting, jadi ulama dulu itu pinter cara menuntun umat menuju Allah dan Rasul. Diajarin. Akhirnya ada dzikrul ghafilin. Penting orang itu menuju Allah dan Rasul. Setidaknya kalau direkam itu nanti saya ingin ya Allah dapat ridhomu. Kalau malam ilahi anta matlubi. Wa ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlub. Meskipun semalam hanya dilafatkan sekali, tidaknya Allah mencatat, ya Allah engkau yang kami cari. Ridhomu yang kami cari. Kalimat itu kalau terulang-ulang itu menjadi mental dan lama-lama jadi status. Daripada sebelum tidur, kapan ya sugih. Jare Pak Bima, kapan gak jadi anak buah. Kok nanti yang menteri ya mikir, semoga gak kena reshuffle. Gitu terus pikirannya. Nah ini kan, kalau ngaji saya menyinggung, yang salah tidak saya, sing ngongkor ngaji sopo. Saya makanya saya santai saja. Sampean kecewa malah bagus, karena tidak ngel-ngelo saya lagi. Saya dalam hal ini itu anut mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu saya punya kitab, namanya Diwanus Syafi'i. Itu kalau orang tidak senang itu paling bagus menurut saya. Pak Imam Syafi'i, separuh kampung tidak senang jenengan. Ya bagus lah, kalau nggak senang tidak akan utang duit, nggak pinjam mobil. Wong nggak senang itu kan nggak mungkin pinjam uang. Saya pernah ketemu seorang bupati, cerita ini. Ya, perlu saya sebut, bupati aktif. Setelah saya cerita ini, terus Gus saya ingin ketemu jenengan 4 mata. Setelah ketemu saya lucu. Saya akan cerita, di antara wasiat bapak saya itu unik banget. Ngelola wong gedeng enak, sing ribet itu ngelola wong seneng. Jadi ngelola orang benci itu mudah. Yang ribet itu ngelola orang seneng. Itu mahal sekali. Itu dulu saya tidak paham. Bareng kenal wong seneng ngel-ngel no. Nah sing ra seneng kan sudah selesai. Akhirnya Imam Syafi'i kan separuh kampung ini tidak seneng jenengan. Ya bagus. Mereka tidak akan utang saya, minta tolong saya. Artinya orang dulu itu jadi yang senang dikelola untuk teman kebaikan, yang enggak senang dianggap menjadi harga itu murah. Singkat cerita terus bupati ini datang ke saya cerita. Yang jelas enggak bupati Rembang, enggak ada cerita di bawah beduk cerita. Iya Gus,
rival politik saya ketika saya kalahkan itu selesai. Tapi mitra politik nanti saya kira berper. Jadi orang dulu itu segampang itu ngelola kehidupan. Artinya yang seneng ya penting kita butuh mitra, yang gedeng ya nggak apa-apa lah. Barokahnya gedeng itu nggak ganggu Anda kan. Asal sing gedeng aja dukun santet ribet itu kalau nanti. Ketika Imam Syafi'i diceritain orang yang tadi nyium tangan jenengan, yang sama jenengan diluk hormat, di luar itu memaki-maki jenengan. Kata Imam Syafi'i, baguslah. Berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Jadi beliau seenteng itu melihat dunia. Jadi orang dulu itu, makanya mereka gampang jadi wali karena radhiyallahu anhum wa radu. Jadi orang yang melihat Allah itu sudah ridho, ya sudah. Nabi Musa itu kekasih Allah, kalimullah. Itu orang Israel. Itu yang gedeng yang ngel-ngel, no. Yang seneng yang ngel-ngel, no. Malah paling ribet kalau ngadepi orang Israel. Singkat cerita Nabi Musa itu bilang gini, ya Allah, kasih saya ijazah. Yang dengan ijazah itu orang terbungkam semua, tidak bisa ngeritik saya. Tidak bisa mencibir saya, tidak bisa ngata-ngatain saya. Jawabnya Allah itu lucu. Ya Musa, hadza syai'un lam asna'hu li nafsi, fa kaifa asna'hu bika. Aku pangeran sing salah paham akeh, pemen aku wis mau nabi. Aku iku pangeran sing salah paham mbek aku akeh. Jadi saya ini Tuhan. Yang cara pandang tentang saya keliru itu saja banyak, apalagi kamu. Mestinya saya yang terbebas dari disalah paham. Padahal Nabi Musa aku itu pangeran, ya darani anak di bojo, ono sing darani aku fakir, ono sing darani aku kikir, macam-macam. Orang Yahudi itu kalau rezekinya baru sempit itu bilang ini Tuhan kikir sekali. Sampai Allah qala alladziina qalu innahu faqir. Pejabat juga gitu, kalau salah kebijakan juga dihujat. Ini tidak mensejahterakan rakyat. Itu kalau lapor Allah jawabannya gitu, kamu pejabat salah pahami ribet, saya Tuhan saja disalahpahami. Jadi orang dulu itu segampang itu ngelola hubungan dekat dengan Allah. Jadi pakai rasa. Jika Kiai Hamid Pasuruan itu ngijazai orang-orang sepuh. Ada yang dikasih wiridan, disuruh ngafalkan, nggak hafal. Tadi nanti misalnya mati kok belum hafal, statusnya ini penghafal wiridan kan bagus. Daripada ngapalkan, saya ingin punya rumah kayak yang di Singapura. Berarti Anda menghafalkan bentuknya, pernak-perniknya. Bila perlu Anda menghafalkan nomor arsiteknya siapa. Masa Anda hafal tentang cari ridhonya Allah, hafal bangunan milik orang lain dan bayangkan punya. Kalau Anda mati pas seperti itu, berarti tujuan kamu ya untuk seperti itu. Itu famangka ada hijratu ila dunya yusibuha awim ro'atin yang tihuha fa hijratu ila ma hajaru ilaih. Jadi nanti kita mati itu distatuskan sesuai komitmen kita ingin apa. Itu status kita. Berarti kalau kita ingin punya rumah mewah kayak yang di Singapura, kayak yang di Amerika, kayak di Eropa, itu terekam di otak kita. Terus kita ngapalkan arsiteknya namanya siapa, itu di rumah mana. Terus kita ngenangan ada arsitek yang kita bawa ke sana supaya niru. Untuk kita loh, untuk pribadi. Nggak tahu saya kalau nanti untuk negara. Nanti dibantah BUMN. Untuk negara gimana? Mungkin masih mendingan kalau untuk negara. Kalau untuk pribadi, singkat cerita akhirnya kiai-kiai dulu itu bikin gerakan hafal Quran. Sama orang-orang sepuh yang jelas secara lahir nggak akan. Tapi butuhnya adalah ini sudah punya perjalanan menuju ini. Menuju ini yang nanti menjadi status. Jadi misalnya Pak Imam ini PJ Rembang beberapa kali ngaji misalnya. Statusnya gitu. Ini ngaji sama Gus Baha, ini ngaji sama siapa. Ditulis. Dan itu statusnya. Karena keinginannya memahami itu. Ya dunia sampai lewat saja. Tapi kalau kebalikannya. Urusan dunia detail. Arsiteknya siapa, bangunan gini habis berapa. Kalau kurus rupiah berapa. Untuk pribadi. Itu detail. Pas urusan ngaji sekenanya. Kadang sampai punya guru aliran sesat apa. Enggak tahu. Karena pas urusan akhirat sekenanya. Akhirnya sedapatnya. Ternyata ada guru, ada kiai tapi dukun. Saking sekenanya urusan akhirat, tapi kalau urusan dunia makanya banyak orang ditipu oknum ya. Oknum yang sebenarnya agak kiai tapi ngaku kiai, sebenarnya dukun. Itu saya kadang ya seneng. Senengnya itu betapa mereka diingatkan. Urusan dunia nggak pernah ketipu, kok urusan akhirat ketipu. Berarti apa? Urusan dunia detail, urusan akhirat nggak detail. Sampai dukun bermacak kiai saja sudah bisa nipu. Sementara kontraktor asing yang mau nipu tidak bisa karena dia ngerti detail jejak rekamnya apa gitu. Tapi kalau nyari kiai sekenanya, ini tidak nyindir ngomong fakta. Ya cobalah itu diangen-angen lagi. Terus ini yang terakhir
ini khusus pada teman-teman saudara-saudara kita yang nangani khatamannya Gusme. Saya tadi ngasih naskah ke Pak Aryo supaya sampai ke beliau-beliau. Saya yakin beliau-beliau sudah punya, tapi supaya ini tambah mantap bahwa kita saling menguatkan. Ini saya baca ya. Ini kitab yang dipakai referensi tim lajnah penerbitan mushaf Arab Saudi dan seluruh dunia, termasuk saya. Jadi tradisi khataman kita, tadi kan kita bicara khataman. Ya saya ulang lagi, tradisi khataman kita itu kan justru ditutup dengan wa ulaika humul muflihun, ya. Jadi tidak minal jinnati wan nas, tapi diakhiri wa ulaika humul muflihun. Jadi khataman kita misalnya minal jinnati wan nas, biasanya yang baca Quran terus baca Fatihah, terus awal Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Nah, tujuannya adalah supaya kalau khatam itu memulai lagi. Ya, kalau langsung An-Nas minal jinnati wan nas berarti dia bangga dengan berakhirnya baca Quran. Pertanyaannya, dengan Anda ketemu Allah, seneng ya jagunganmu aku sebar. Betapa buruknya kita jadi hamba. Kayak kita dulu ketika ngaji. Nah baru hure ngajine wis bar. Berarti nganggep guru itu problem. Makanya bangsa Indonesia itu ya agak lambat pinter karena sekolah juga dianggap problem. Pas masuk merengut, waduh sekolah. Pas bubar seneng, waduh sekolah. Jangan-jangan kita sholat juga gitu, ono adzan, waduh adzan. Jadi ini belum makam wa qurratu aini fi sholat. Padahal cirinya orang baik itu menikmati sholat. Ciri utama suka ilmu ya nikmati pelajaran. Enggak, ini pelajaran bareng guru. Waduh, udah gitu matematika lagi. Waduh. Nah, kita baca Quran harusnya asik. Karena di situ munajat sama Allah. Ketika selesai harusnya nyesal. Waduh, baru asik sama Allah kok sudah selesai. Dan Allah punya alasan untuk menyalahkan kita. Karena kita misalnya baru seneng-senengnya pacaran misalnya. Kan tidak mau akhir. Kenapa pas seneng Allah seneng berakhir? Nanti kalau kamu ditanyakan gitu tidak bisa jawab. Nah, pakai analogi itu makanya jangan pernah merasa akhir kalau baca Quran. Minal jinnati wan nas, terus baca Fatihah, terus memulai lagi. Wa ulaika humul muflihun. Sebagai bukti ya Allah, ini khataman sementara. Tapi saya akan berlanjut lagi, terus dimulai betul. Jika ijazah kiai-kiai kuno kalau orang haji atau umroh itu supaya kuat haji lagi, kalau ijazah kiai kuno itu sederhana. Disuruh ngomong gini, Ka'bah, ini saya mau pulang, nilai rumah. Nanti kesini lagi, ya gitu. Udah, Pak. Jangan setelah selesai ibadah haji seneng karena mau pulang. Berarti ibadah dianggap problem, rumah dianggap segala-galanya. Jadi itu ada filosofinya. Nah, ternyata tradisi seperti itu mudawan. Mudawan itu dibukukan. Ya, saya baca ini di kitab Ghaisun Naf'i, karangan Imam Waliullah As-Sofakusi. Saya baca saja. Nanti yang ngerti bahasa Arab biar diartikan sendiri, yang nggak ngerti nanti saya bantu. Takmilun. Nah, ini khusus para hafid tadi yang ikut khataman, mohon didengarkan. Takmilun. Fi masaila tata'allaku bil khotmi. Al-ula sabatan nasu anil maki minirawatil bazi wa kumpul wa ghairihima annaman qara'a wa khotama ila akhirin nas qara'a al-fatihata ilal muflihun min awalil baqarah wasa al-amalu bihada fi sa'iri biladil muslimin. Jadi mulai dulu kalau orang khataman itu ya An-Nas, Fatihah, terus wa ulaika humul muflihun. Dan cara seperti itu wasa al-amalu bihada fi sa'iri biladil muslimin. Semua negara dunia ya sama seperti itu. Hanya tradisi yang dilakukan bapak saya sampai semua guru-guru kita, guru Quran, termasuk yang di Jantiko dulu, sama sih dulu namanya Jantiko, lama-lama mantap deh. Itu sudah benar itu. Jadi mungkin teman-teman sudah melakukan tapi nggak tahu filosofinya. Ini saya bantu. Filosofinya adalah supaya kita tidak merasa mengakhiri baca Quran, tapi sekaligus memulai. Kalau nak kue niat ngakhiri tenan itu seakan-akan kan baca Quran itu problem. Terus ketika berakhir kita senang.
Sholat juga gitu Pak Imam. Yang menjadikan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijamin surga itu diantaranya cara sholat begini Pak Aryo. Saya hafal hadisnya itu. Absyiru ya ma'syaral muslimin. Ini kata Rasulullah. Hari ini Jibril muncul dan memberi satu pengumuman yang sangat menggembirakan. Apa itu? Umatku berstatus, ya ini kata malaikat Jibril. Umatku berstatus, mereka itu fa'alu faridotan wantadharu ukhra. Melakukan satu fardu selesai atau addu faridotan wantadharu ukhra. Jadi misalnya tadi saya sholat subuh. Status saya ditulis oleh malaikat Jibril, Bak tadi sholat subuh. Dan ketika saya ditanya, Bak kok ijek urip sampai jam 10, jam 11. Ngenteni apa sholat duhur. Ketika sholat duhur selesai, orientasi saya ngenteni sholat. Gitu terus. Sehingga statusnya umatnya Nabi adalah addu faridotan wantadharu ukhra. Komitmennya adalah melakukan satu fardu dan menunggu yang lain. Berarti kita dihimpit di dua kebaikan. Kebaikan sudah kita lakukan dan kebaikan yang lain kita sekarang ngasih anak yatim. Di hati kita juga ingin mengasih lagi. Ngasih orang miskin juga gitu. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga kita dihimpit di dua apa? Kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan dan kebaikan yang kita angankan ya, atau kita cita-cita. Ya sudah begitu. Sehingga dengan cara seperti itu orang Islam itu nyaman. Bayangkan kalau kita berstatus punya rumah dan punya rumah lagi. Ingin punya mobil lagi. Berarti satu sih minat dunia wa ilat dunia. Minat dunia ilat dunia. Itu kalau pas mati, pas khayalnya begitu. Allah posisinya di mana? Ya ini sudah siap ya, setor ya, Ataman. Siap. Ya, siap. Siap Pak Bunga ya? Ya, siap. Sampai berapa juz rencana? 30. 30. Sampai 30 juz apa juz 30? Juz 30 dulu. Juz 30. Jadi sampai segitunya guru-guru kita memandu, makanya terus dilatih dzikrul ghafilin, dilatih apa supaya kalau kita biasa pergi kembali misalnya, rombongan kembali, mungkin kita istighfar. Buat sekali-kali rombongan datangin khataman Quran, datangin acara-acara sehingga ada perbandingan. Nah, setidaknya saat kita salah itu tidak status, tapi zallah bawaan manusia. Tapi status kita adalah faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Nah, kemudian kenapa itu menjadi perilaku masif di seluruh dunia? Kalau khataman justru ditutup oleh awal Baqarah. Kan agak aneh khataman kok ditutup dengan permukaan atau permulaan. Ya. Itu terus beliau ini di beberapa kitab diterangkan anna rajulan qala ya Rasulullah ayul a'mali afdalu. Amal terbaik itu apa ya Rasulullah? Qal alaika bil halil murtahil. Terus wa ma halul murtahil? Qal sahibul Qur'ani kullama khalla irtahala. Amal terbaik itu adalah amal setelah selesai ingin melakukan lagi. Apa itu? Orang yang menghafalkan Quran atau membaca Quran atau khataman Quran setelah selesai langsung dimulai lagi. Nah, ini di sini diartikan kullama faragha min khutmatin syara'a fi ukhra. Jadi satu khataman selesai kemudian lanjut lagi. Ya kan kalau kita misalnya orang kaya ke Singapura wisata, kan langsung mungkin sudah punya brosur lagi, mungkin mau ke New Zealand atau apa. Kenapa pas urusan khataman enggak itu? Jadi manusia itu yang benar gitu. Jadi ya kira-kira gitu. Jadi ini teman-teman yang sedang khataman bahwa perilaku Anda sudah benar. Memang mulai dulu zaman Rasulullah SAW sampai sekarang memang justru khataman itu ditutup dengan wa ulaika humul muflihun sebagai bentuk komitmen kita bahwa kita ingin memulai, bukan berakhir di situ. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu penting, begitu diulang. Gamane cara Jawa kayak pari lah. Pari berhubung penting, makanan pokok mungkin 1 tahun di sawah itu bisa ditandur 3
kali. Tapi nek koyo wi barang kan ditanggur seumur hidup wis. Ya kira-kira ngono sampai sering diturunkan betapa urgensinya surat itu. Iku jenenge apa? Izharu fadlin zaidin lil mutanassi. Wes dong kabeh iki. Wis pinter to? Siji at-tazkir wal mau'izah. Ayo baleni, coba. Ben koyo zaman TK lho. Siji at-tazkir. Ya, nomor loro wujudul muqtadi, nomor telu idharu fadlin zaidin lil mutanassi. Terus sing takarrurun nuzul piro sih? Ayatul roh, Fatihah. Saiki diwalik wae ben gampang ngapalno Fatihah, Ikhlas, ayatul roh. Ayatul roh mesti ke lali nek ngarep yakin lali wis. Ya diwalik wae yo. Fatihah, Ikhlas, roh. Ora usah muni ayat roh nyawa malah gampang ngiling. Ditambahi ayat tambah bingung. Nah, baleni apa? Fatihah, Ikhlas, roh. Wah, winter wis. Top pokoke wah. Nah, terus fungsi berikutnya model surat, model qiraah sab'ah. Terus banyak ulama iki cerita sab'ah nggih. Kanca-kanca sing nekuni sab'ah niki kesempatan kula terangno. Tiang Tamim wis gamane wong Kudus mek wong Demak ngomongnya beda, wong Pati kota mek Pati ndi sing gago-gago iku Pati. Ayo go iku ndi? Pati Kidul. Jakenan. Cak wangi. Wong Kebumen sing mepet Purworejo, mek Purworejo semepet Kebumen. Wong Purworejo sopan-sopan, bareng kena Kebumen ya. Ngapak Gus. Kayak kiyak. Walu sering ketemu wong Kebumen itu satu-satu. Nak bapak itu bener wong Kebumen, bapake. Ini jan wong Jawa sing salah, wong Kudus sing salah. Bapak itu kan ada K. Wong Kudus ini kan bapake. Berarti kan khudzifatil kaf. Itu jelas salah. Sing bener wong Kebumen. Bapake kan wong ana K kan. Tapi nak ibu bener wong Kudus. Ibuke kan ibu kan tanpa K kan. Wong Kebumen tetep ibuke. Dadi satu-satu ning ya dadi cara aku dadi sareh qauluhu fi bapak. Iku bener wong apa? Kebumen. Mesti bener bapake kan dari awal ada K. Nah ini ibu. Ya dokter Wawang, ibu kan enggak ada K kan? Berarti apa? Ibuke atau ibuke? Ibuke, tapi wong Kebumen. Ibuke. Lha kok kane nyolong kondi maksudnya. Tapi padha wong Jawa keliru, kok ibuke terus kafe itu dibuak ning ndi? Apa bapake lho apa? Wong Jawa nak muni apa? Bapake ya, Jawa mriki lho. Berarti apa ya sing ilang? K. Khudifatil kaf li ajli syartil idgham apa li adabil ikhtiyat to. Nah iki tak cerita sab'ah. Analogi kiase ya ngono. Kiase iku analogi. Misale ngene Kang Hamdan, sing nekuni sab'ah kula terangno Kang Ali ya. Wong Tamim iku roe nak maknane cerita iku yo nganggo hamzah nabaa. Nabaa iku cerita. Mulane amma yatasaalun anin naba. Nganggo hamzah kan anin nabai ya nganggo hamzah. Lah nabi tenan yo, nabi. Iku man amba'a anillah, man amba'a ahkamullah wa ayyamullah. Orang yang menceritakan hukume Allah. Mestine fahuwa nabiun. Mulane wong Tamim moh muni nabiun, fahuwa nabiun. Lah iku Imam Nafi' itu margane Tamim. Komunitasé Tamim. Mulane nak muni ora ya ayuhan nabiyu tapi ya ayuhan nabiu. Mergo wong sing cerita. Paham ya mulane kira ayat Nafi' nu ya ayuhan nabiu. Mergo sangka kata nabba'a yunabbiu. Imam Asim lah yo ngono Kang Hamdan kaya niku Kang Ali misale nabi ibadi, nabi nyeritakno sira. Ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi wal adzabul alim. Lah saiki nabi ku sing nyeritakno hukume Allah disebut mestine ora nabiun tapi nabiun. Tapi wong Quraisy gak seneng Hamzah. Sera cocok mek Hamzah wong Quraisy. Masyhur. Wa Quraisyun lam yuhammis. Wong Quraisy mboten seneng napa? Hamzah. Akhire Hamzah digenti ya, jenenge takhfif. Ora muni nabiun tapi nabiyun. Napa? Nabi. Nah kira-kira lah Quran iku ya tau turun diwaca nabiun. Ya tau turun diwaca nabiyun. Jadi ada pengulangan ini karena meng-ACC bacaan. Jadi gampangane ngene. Sore Imam Asim wis menang. Wah, Jibril wingi mulang kanjeng Nabi ku Maliki Yaumiddin bil mat.
Ya, partainya kan Asim mbek Kisai, napa Asim mbek sinten? Nah, di luar Asim mbek Kisai semuanya kan baca bil qasri. Nah, Jibril turun lagi ternyata bacanya Maliki Yaumiddin tanpa alif. Nah, di antara turun 2 kali itu karena membenarkan 2 model baca. Dong ya. Ya, makanya disebut piye? Wa yajuzu ayyakuna takrarun nuzul atau tikrarun nuzul li faidati ikhtilafi harfil qiraah. Ya, fatan zilul ayah marrotan ala harfin anggape maliki yaumiddin, paham ya? Wa marrotan maliki yaumiddin. Dong ya. Jadi Jibril yo kesel tenan berarti. Jadi cara oleh bahasane Jibril misalnya turun ning Magelang yo kudu muni pepake. Nak muni ning Kudus muni bapak. Kira-kira lek analogi coba abrak kae wae. Lah nerangno wong ngene-ngene gak digawe kias ruwet. Mergo watil kal amsal nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Dadi analogi ku penting. Mergo sing iso nyelametno Islam iku analogi kias. Pangeran mawon sing pangeran niku ora wis dat paling pinter ku pangeran. Iku mawon damel perangkat sing jenenge napa? Analogi, kias. Misale ngeten contoh gampang. Wong kafir ora nyembah hubal, nyembah manusa, nyembah hal-hal sing yes ngono iku lah, lata wis. Iku hubal iku nak rusa ya diumbang. Misale tangane protol ya ditata, dilepo meneh. Wis pokoke ruwet lah. Niku pangeran nggih contoh yo ngene. Ono daftar buruh. Pangeran ora muni gak pangeran, daftar buruh. Wis elek-elek, daftar buruh. Sing daftar pertama iku calon pembantu sing cakep. Awake utuh, cakep, fahaman. Sing pendaftar kedua iku wis kopok, picek, pincang. Ora iso omongan. Cara iku daftar dadi pembantumu, ora usah dadi pangeran, keduren. Iku sing mbok tampa ndi? Ya sing cakep, sing pinter, ora sing kopok, sing picek. Lah yo dadi pembantu wae ora sah kok dadi pangeran jare pangeran. Dadi pangeran bagi analogi ku gampang. Nek disebut wadharaba masalar rajulain ahaduma abkam. Abkam iku ora iso ngomong. La yaqdiru ala syai'in. Ngopo wae ora iso. Wa huwa kallun alam ora kallun repotno. Dikono wae ora paham. Lho iku misale kowe gelem novel dadi dokter di ajudan ngono. Lah apa meneh dadi dokter di ajudan ora mbok tampa. Lu ngono kok mbok dadekno pangeran. Ya iku rupane lata huza iku nak protol yo ngel-ngelo wong. Nak selumutan yo ngel-ngelo wong jenenge wa huwa kallun. Kallun niku repot. Dong ten. Dadi ayat iku ayat spesial go nafekno liyane pangeran ora pantes dadi pangeran. Misale pangeran kok menuso, kok yo ribet. Berita duka telah meninggal Tuhan. Ya lucu jenenge kok menuso suatu saat tetep mati, suatu saat loro. Ayo nili pangeran diinfus nih dokter Noval. Yo ribet dong pangeran kok di. Mulane syaratnya pangeran itu kudu orang ngono kabeh napa? Mulane disebut wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Mulane diwaca tenan, nak sing wani dadi pangeran yo sing urip ora bakal mati. Mosok pangeran ana berita duka. Akhire wong do nangis kena apa pangerane mati piye? Ayo gantine sapa yo ribet kan. Dong ya. Dadi tamsil ku penting. Mulane watil kal amsal nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alim. Dadi tamsil mempermudah contoh. Mulane wadharaba wa masalar rajulaini ahaduma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala kallun repotno. Aina ma yuwajjihu la yatibu. Terus gawe pengira hal yastawi huwa wa may ya'muru bil adl. Dong kan. Cek baleni ayate. Apa sih? Mikir pokoke. Nek gak golhu ya mikir pokoke. Ayo baleni ayo wadharaba wahu masalar rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maula. Kali kallun ngrepotno napa? Macane aja kulun ngoten napa? Cek baleni apa? Manane apa? Merepotkan. Romo jek tak warai apa sedurunge Isra? Murid nang ngene. Ya iki Muharram ya pokoke nata niat. Dadi setuju ya nata niat setuju ya.
Ya dadi nyai ku ping pindho ya, ana nyai rondok bayaran, iku dikafari nyai sing ngene iki. Ya kang ali ya ana nyai sing mulang iso-iso sing ora ono gaji ku tenanan. Tapi nak dudang manakipan yo ya tenanan tapi ya rada istighfar. Kan ana jatah ya, ana ya. Selain sanggung untuk iwak paling gede, biasanya sing maca kan. Wis ngono jek bodoni, kadang diwaca ngarepe tok. Biasanya nak kesuwen diwaca. Diwaca kabeh tang ngarep buri. Tenane. Yo manakipan sing umum iku lho, sing ana sanad-sanad guru-guru kita kan lu jenut. Dan iku waca. Yo ora sing ora sing lu jenut dania sing kon guru-guru dhisik-dhisik lu jenut dene to. Ana sing kawak-kawak iku lho sing. Lah anut ngono mau demi golek apa? Golek ringkes ya. Berarti ninggal sing kawak demi sing anyar demi apa? Lah ya demi apa? Demi cepet ya. Marah bener. Demi cepet ya, apa? Iku misalnya ana pertanyaan fikih ngono piye? Piye hukume wong tok amplop manakipan macane ra khatam? Kok wah piye hukum? Saiki ngene sing di omah nyalami templek iku mergo maca manakib nang mergo khatam manakib kudu dikonfirmasi. Muga-muga mergo maca ya ora mergo khatam. Nak maca kan ya wis maca. Gak kira-kira sing di omah nak nyangoni 50 menawa ikhlas. Nak sing nyangoni 1 juta. Ono lho nak daerah Juwono kan murah kan daerah kene, nak sing daerah belah-belah kan. Paling larang kan belah ya. Wong lu dikonco sugih mergo pakar manakiban. Nak cerita aku, wah manakiban ning Dewi Gus gak ngangkat. Paling 50. Nah aku minimal 1 juta. Iku nak along Gus dibaleni neh 2 juta. Lah nak sing 50.000 diceritani di ringkes, iku menawa ikhlas ya. Nak sing 1 juta ikhlas. Piye? Oh. Nak sing maca kitab wah, curang hukum. Hukum ruwet. Tapi ku nyata lho, nek wong wali, wong keramat ku jenengan. Jadi iki cerita, kowe krungu Stambul sing Quran cilik. Sing urung dicetak ning Kliwon sing asli dhisik. Aja sing 20.000 sak-sakan iku. Wae Hamdani sing ngene iku. Nek aku beda ta ana ora. Aku anak kiai yo beda. Nah dene kan tuku sing apa? Grosiran ya. Piro dan sing Istanbul sing grosiran? Piro? Sing asli. Iku kan dhisik gaweane kiai Sarbini. Walhasil iku kiai ini ya rada unik dadi diundang wong sugih tahlilan. Sang wong sugih iki nyembelih sapi. Saking hormate mbek kiai ini. Lah sapi. Lho kiai gak sibuk kaya kula kan sibuk biasa mulang ngurusi wong ra jelas-jelas ini wis kesel ya. Teko iku tahlilan bismillahirrahmanirrahim pun iki kula ape gentenan teng wonten santri kula nikah pokoke sing digawe iku gremeng perkarane apa? Dilu padahal di sebelahna sapi. Lah wali ya manusia, ustaz juga manusia. Krungu nak dikomplain ya, dikomplain iku krungu. Ya wis. Cek ketokno wit klopo iki, klopo tenan yo. Digo timbangan ya. Suwape urip dicewancang ning sisi iki. Sing sitok dikosong. Lah iku beliau muni bis iku wis jumpat. Aku maca bismillah rong khatam luwih abot timbang sapi. Saking keramate iki. Jadi bismillah tak waca aku ora khatam, mbek Hamdani khatam ping 13. Asal mau syarat. Wah. Ya repot ngono. Itu kali Kanjeng Nabi lah, kowe ndonga istisqa nganti urip mati neh. Iku langit tenang ae, apa? Langit apa? Tenang, gak kena ngono. Tapi nak Kanjeng Nabi beda. Nabi mboten ndonga lho pas ana wong njaluk udan. Nabi ku khutbah. Khutbah yo ngendikan pas
Jumatan jenenge khutbah. Wong desa ora gak mboten gadah etika lho, mboten gadah etika. Nabi khutbah ora dirungokno. Ngongkon takwa, ngongkon apik ora dirungokno. Gak penting, sementing saiki butuhe ku udan. Lah wong desa ya gak etika, ya Rasulullah halakatil amwal. Dunya iku wis rusak. Perkara ora ono udan. Mbok ora usah bakas khutbah pun sakniki ben udan piye. Kanjeng Nabi ngangkat tangane saat itu juga langsung. Tapi Nabi nyuwun sewu rodok gelo. Tapi ya gelane Nabi coba tiru. Langsung nyuwun udan langsung. Langsung langit itu geger sing kersa Kanjeng Nabi kan. Wanitiane ribet lah. Wis, lah Nabi dereng nyabut, donga udan niku urung dicabut Nabi terus kondur. Seminggu kan yang riwayat-riwayat. Wah akhirnya lapor ya Rasulullah saiki donya rusak ora perkara kehausan tapi gak tut banjir. Dadi malaikat pengen leren udan rawani perkarane iki Nabi kok terus gak ngendikan leren. Dadi Nabi ku beda. Mulane kena dadi wali ku bahaya perkarane ku iku lalinan malah bahaya meneh. Iku betapa Nabi ku diurusi pangeran tenan. Ngendikan iku malaikat wis ribet. Lha iku nglereni udan Nabi ora terus donga istisqa nganti nangis nggih mboten mo. Allahumma hawalena wala. Wis ngono tok langsung ler. Kowe ta ora ila hadrati ping 100 gak mandi. Ila hadrati ora mandi apa meneh. Mulane kiai politik kok kuwata. Kulo kan kiai, dadi roh politike kiai. Ana kiai 5 piro. Jagongane wek kula di antarane kula. Ana wong awam. Ih. Mbok ngadano salat istisqa imun lami mboten udan. Sing kiai lugu. Ya saya Jumat istisqa. Sing kiai lugu, kayak Hamdani wis lugu-lugu. Sing ana sing ahli falak. Wonten sing ahli falak setunggal. Aja kok mesti ra mandi, iki pancen wong wayahe udan iki. Diitung cara falak iku jek soef apa? Soef musim apa? Ora le, soef ketiga musim. Iki jek soef iki. Engko masuk Rabi iku wulan iki, masuk Sita iku aja kok ketara ngobos, engko ae. Isin lho ketara ngobos iku isin. Bareng wis musim Sita, wis masuk. Istis kok saiki. Ya udan tenan jan suwayahe. Ya ana ki politik ngono iku ya ana. Lah anak Nabi itu ndak gitu semua. Mbok wae ketiga cek rapat malaikat mutusno iku ketiga, anak Nabi sing ngendikan wis langsung gak penting kabeh apa. Sudah ya misalnya rapat malaikat pastikan bulan ini soef tok. Tapi Nabi sing ngersakno ya tetep napa? Udan. Sampai ketika Nabi urung ngendikan berhenti, udan yo ora wani, ora ana perintah. Batir akhirnya, dadi wong desa udah sarung desa. Nabi, kula wingi nyuwun udan kersane ya anak rumangkang kula niku iso ngombe ben gak mati, saniki mati mergo kebanjiran. Nah, itu dawuh ulama, dugaannya para ulama. Ketika Nabi pas khutbah itu cara oleh dibahasakno. Tapi saulang cara oleh dibahasakno Nabi rada ora berkenan. Karena enggak etika kan pas tengah-tengah khutbah. Tapi ya itu dugaane ulama. Mulane Nabi ngembarno corong Jawa iku kuweleh lah sing minta ini mergo kan enggak etis pas Nabi khutbah kok bakas akhirat kok disela urusan dunya. Paham ya? Akhirnya terus. Nah, tapi nak kowe sing khutbah nang nyelangno tak barno kan gak ngefek. Lho meski nanti nuwangi wis santai lagi teh, santai nganti seminggu yo. Santai nganti kok ana udan pancen wis musim, napa? Gak ngefek. Dadi ana kiai politik ngono, aku tak angen-angen. Aku dhisik kan Gus rong pati dadi kiai, bareng dadi kiai ternyata kiai yo pinter dadi. Mulane kena dikon istisqa yo delok kalender sik. Kayak kan gak alif lagi delok ae kalender. Ya, soef apa panas ya sojo istisqa. Iya, jadi omongno ya. Niku badhe istisqa tapi niku Kiai Ali nembe tidak, Kiai Hamdan nembe tidak. Lah kapan nih? Kapan-kapan ae. Wadune ora mandi ngono. Ya dadi iki ngaji ya dadi kula baleni malih takarrurun nuzul iku mungkin berdasar apa muqtadi. Ya sing masyhur teng kitab-kitab ageng nggih Fatihah. Piye-piye wis terkenal awal Islam wis ana salat. Ya awal Islam wis ana napa? Salat. Meskipun dengan tidak salat maktubah seperti tapi kaifiah ya sami mun enten takbir ana rukuk ana sujud.
Paham ya? Dan kita tidak bisa bayangkan sholat tanpa Fatihah. Ya contoh paling gampang ini. Tapi ojo sok keminter loh gue.